soal Islam. Saya tidak belajar soal yang Ya nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa. Oh iya. Tanya aja. Ya, artinya ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Al-Quran itu 2/3 itu terdiri dari Taurat, Zabur, dan Injil. Gitu ya? Apa itu betul? Bukan, beda. Ya? Belum. Beda, bukan. Injil itu dia diturunkan kepada Nabi Isa. Dengar dulu Bang. Al-Quran ya. Al-Quran bukan hadis ya. Ya, Al-Quran. Al-Quran Iya. itu berdasarkan kesaksian para ulama, profesor Islam menyatakan bahwa ada yang mengatakan sepertiga itu dari kitab Mazmur, Taurat, dan Injil. Ada juga yang menyatakan 2/3. Itu berarti kitab orang Yahudi dan kitab orang Kristen itu lebih dominan di dalam Quran dibanding Quran itu sendiri. Artinya Tidak, kecuali Nabi Bapak Muhammad itu. tidak, bukan. Kecuali Ya, ini harus Bapak diklarifikasi dulu Kang Zen. Ini Pertanyaannya dia ini nih. Oden ini kalau ngomong apa ya, mulutnya penuh babi gitu loh. Kalau nggak ngerti apa-apa tapi ngomong, justru di kitabmu itu kitabnya Yahudi nempel. Tunggu Gimana sih lu? Bang, enggak salah, Pak Alisal salah tadi. Pak Alisal apanya salah. yang salah? Ini Itu ada perjanjian lama, padahal perjanjian baru Yahudi ngapain nempel di kitabmu buat apa? loh. Kau tidak usah ajar saya soal agama saya. Saya tidak layak. Ketabuk. Saya tidak layak. Kamu Kau yang ajar nyolong. saya. Kamu yang nyolong kitabnya Yahudi, kau menuduh kami yang nyolong. Ini namanya maling kurang asem ini. Udah ketangkap basah, tapi nggak ngakuin. Woi, ngaku lu. Bom kagak bisa membuktikan kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu buat apa? Jawab itu. Loh, gimana Jawab ini? itu. Kamu yang suruh kita nanya, kau yang nanya kembali. Jawab itu. Ini yang, aduh. Hei, jangan nangis. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu buat apa? Jawab. Mau hina agamanya orang, kau tidak bisa menjadi. Jawab dulu itu kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Kenapa? Hei, 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 hei. Malu, kabur. Malu, kasihan. nangis darah, Bagaimana kau mau Nangis jelaskan darah. agamanya orang agama? nangis darah. Padahal kitabnya Yahudi itu, Torah itu hanya untuk Bani Israel. Ada lagi ini, Bani Kucuk ini ngambil-ngambil Banyak kitab orang Yahudi. agamamu kau tidak tahu. Dasar maling. Tangkap ini orang ini. Maling ini nggak ngaku. Tangkap. Kau yang 362 maling. ini. Kau maling. Kamu dia di suatu paling. 362 ini. Ini 362 ini. Tangkap. Borgol. Itu Ka'bah di sana. Siapa yang bangun nawar Borgol. itu Ka'bah? Borgol. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31:31. Kau saja yang tidak ini. Torah adalah perjanjian baru untuk Bani Yehuda, Bani Israel. Datang Bani Kucuk nyolong-nyolong kitab orang buat apa coba? Kalau tujuannya apa? Dipakai untuk nipu-nipu tidak supaya Kau tidak benci bangsa kelihatan Israel. pagannya. Kalau tidak ada kitab Yahudi yang nempel-nempel di situ kelihatan pagannya dia menyembah. Otakmu itu di mana? Kau benci bangsa Israel. Kenapa ada kitabnya Yahudi perjanjian baru kau rubah menjadi perjanjian lama? Kenapa? Kenapa? Kau menyembunyikan Romawimu, kau menyembunyikan paganmu. Malu kau? Malu kau? Masih mau kau datang besok? Apa? Malu dia. Kalian Malu dia Kang, hajar dia Kang. Aku ada kerjaan begini dikit, Kang. sebenarnya orang stres. Hajar dia Kang. Bang Ages apa yang ingin Mbak sampaikan? Bang Ages apa yang sampaikan ini apa? Apa ini? Anda ingin menyampaikan apa? Pak Ages ini mau menyampaikan apa? Apa yang disampaikan apa?
Malu, aku malu. Jadi begini Halo. Pak Ges begini. Malu, Pak aku Ges malu. begini. Presentase yang paling dominan itu ada di dalam Bible Anda. Bible Anda itu ini saya Torah. dulu. Sebentar, Ini yang ini saya tanah. tanyakan Sebentar. tadi, yang saya tanyakan tadi, apa itu betul pernyataan? Tidak. Kalau saya jawab salah, tidak. Oh salah, ya itu aja. Nah, Contoh kalau gini salah, Pak, saya kenapa? gini, sebentar dulu santai dulu santai. Ya, tunggu Gimana dulu. cara melihatnya gimana Dulu, lihat Bang. Bantu Kita dulu ini waktu jangan- dong. kok jangan Kan Anda ini bertanya. dulu. Anda Kalau bertanya saya ini jawab. salah, Aku malu. Ini sudah profesor Islam loh. Pak Ges, Anda akan bertanya. Saya jawab. Nyolong kitab Boleh Atau nggak mau saya saya jawab? tunjukkan? Boleh nggak saya jawab? Mau saya tunjukkan? Pak Ges, boleh nggak saya jawab? Malu, Ini- aku malu. Ini Quran. Pak Ges, ini Quran. Ini Quran nih. Quran. Di dalam Quran ini, Pak Ges, ini Quran. Di Quran ini dia dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada yang lain Quran. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu dari Matius sampai Wahyu situ, dari Kejadian sampai Maleakhi di sini. Apa ini Kejadian sampai Maleakhi? Nah, inilah bukunya Yahudi. Ini bukan buku Kristen. Kristen cuman ini. Tapi Kristen ngambil ini, tempelkan oleh dia. Sekarang saya tanya, kalau ngambil barang orang namanya apa? Silakan Pak Ges. Namanya 362 pasal pencurian. Malu, aku malu. Nyolong kitab orang. Salahnya di mana kalau itu kitab Yahudi? Israel. Salahnya apa? Kau buat namanya jadi perjanjian lama. Dapat ilmu dari mana itu? Kau harus belajar dulu kenapa itu disebut perjanjian lama. Ya kenapa? Kenapa? Kenapa Coba. bisa deh? Kenapa? Karena Jawab. dalam perjanjian lama itu soal nubuat tentang apa yang terjadi dalam perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Contoh di mana? Untuk Tapi apa? kau tidak terima, kan? Ikuti Tapi kau tidak nubuat terima, untuk kan? apa? Kenapa Nubuat untuk kau tidak apa? terima? Terus, Karena memang otakmu jawab. itu Nubuat untuk apa? Jawab. Nubuat untuk apa? Nubuat. Nubuat apa? Jawab. Ini tersangka, ini harus di BAP ini. Nubuat untuk apa? Dasar maling nggak ngaku. Nubuat untuk apa? kau yang maling. Kau yang maling. Kau benci orang Israel. Tapi Torahnya di dirimu. Kitabnya. Torahnya di kamu. Kok jadi kita yang maling? Kau yang maling lah. Gimana? Torahnya di diri kamu. Nempel di bukumu. Quran ini nggak ada nempel apa-apa. Tanahnya, Torahnya itu ada di nempel di Al-Quran kamu. bilang pergi lempar jidat di sana. Pak Ges, Ada nggak? Pak Ges santai. Ya, Pak bahwa Ges, harus ke santai. Mekah, harus ke Ka'bah. Santai. Ada Bisa nggak? nggak, Pak Ges? Bisa nggak bantu saya? Kita Nah, kau belajar. yang tidak ini, semua Kita kau di belajar. dalam itu Katanya mau mau saja belajar. menghina-hina agamanya Pak Ges, orang. Kau katanya tidak mau perlu. Katanya mau belajar tadi. Coba teman-teman Kristen, ada yang bisa bantu nggak kita? Buka Yeremia pasal 31 nomor 31. Kau diskusi di rumahmu, itu agamamu. Kau kasih cerdas orang agamamu supaya orang masuk di agamamu. Kau jangan pergi jelas-jelaskan agamanya orang. Pasti Tapi kau bisa. dikasih jawaban malah Gitu. nyerocos. Enggak, kau bertanya. Kau bertanya, saya jawab, kau nggak mau. Selamat sore. kau nyerocos. Nah, silakan Bang. Sore Bang. Selamat sore Bang. Silakan Bang. Kenapa itu Pak Ges tadi itu ngotot Bang? Apa masalah? Ya kalau sepengalaman saya rata-rata begitu Bang. Kalau pencuri itu saat dituduh mencuri dia langsung ngamuk-ngamuk gitu Bang. Kristen kan dan saya terbuka untuk dikoreksi ya. Maaf ya, saya terbuka untuk dikoreksi ya. Kalau sepengetahuan saya mengambil barang orang tanpa izin namanya mencuri. Ya. Nah, Kristen ternyata mengambil barang milik Yahudi, ditempelkan habis-habisan. Ya. Secara terminologi mencuri. Betul nggak Bang? Ya, kalau dalam hukum ya memang benar KUHP begitu. Nah, tadi yang masalahnya Pak Ges tadi mengatakan itu Al-Qur'an katanya apa tadi tuh Bang? Coba diteruskan. Al-Quran itu katanya sekian persen isinya Injil, diambil dari Injil, dari Torah, terus dari kesaksian-kesaksian.
Nah, Dari itu mana dia tahu, Bang? Nah, Mana mana- dia tahu mana ada dari dia? ya, dia mengatakan sumber yang tidak pernah diterangkan, yang tidak pernah disebutkan oleh dia. Makanya Saya mau santai lihat. dulu. Saya mau Santai dulu, tontonkan Bagus. sumbernya. Saya mau tontonkan sumbernya. Mau? Mau Ya, ya? coba boleh silakan coba. Ya. Coba kelihatan sumbernya. Dari mana Mau sumbernya? ya? Nah, kalau itu benar kenapa? Bagaimana? Ya, Kalau itu itu dilihat apa dulu. sih? Wakman ini Islam Dilihatin Kristen dulu. Bang Wakman. Nanti kami Bilang, ada bilang orang perbandingan, mencuri. Bang. Orang Bang, Israel ada saja perbandingan. tidak Woi, marah. Bang Wakman, Islam apa Kristen? Pak Bang GS, Wakman. kalau Anda teriak-teriak begitu, noise di telinga kita. Iya, Bagaimana Bang kita Wakman, bisa belajar? Islam Kristen. Tidak bagus kau bilang-bilangnya orang Islam. mencuri. Kau yang Jangan mencuri. gitu dong, kalau masuk tuh assalamualaikum. Begitu, kau yang Asal mencuri. masuk. Kenapa Oke. kau bilang-bilangnya orang mencuri? Kurang ajar kau. Karena Eh. Pak AGS, Katanya Islam itu membawa damai. Apanya itu begitu caramu? Kurang ajar. karena Pak AGS Kurang ajar kau. santai dulu Pak AGS, Saya tidak suka itu cara begitu. membawa perjanjian barunya orang Yahudi lalu diambil dan dikasih merek baru. Itu namanya mencuri. Saya tahu saya mencuri. Misalnya gini ya, ada sepeda nih, sepeda saya mereknya apa kayak Federal atau apa kayak misalnya ya. Nah, diambil lah oleh orang. Nah, orang itu lalu kasih merek lain. Nah, sepengetahuan saya, sepemahaman saya tanpa izin pula, sepemahaman saya itu namanya mencuri. Nah, sekarang pertanyaannya, dari Kejadian sampai Maleaki itu bukunya siapa? Boleh saya jawab, Pak? Boleh Pak, silakan. Oke. Seperti yang dikatakan tadi kan, nubuatan kan gitu. Jadi ada surat di 1 Yesaya ayat 9 sampai 6. Itu nubuatan di perjanjian lama milik Yahudi. Nah, itu Boleh. dikatakan begini, telah lahir putra buat kita, seorang putra, namanya penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Raja Damai. Bang, Nah, santai itu- gini. Di dalam perjanjian lama bukunya Yahudi tak ada nubuatan Yesus, tapi kita tidak baca itu. Gini ya. Seandainya ada foto saya di rumah orang, lalu boleh gitu rumah itu jadi milik saya gitu? Kan enggak, Bang. Bukan. Pertanyaan Itu kan saya, gini pertanyaan asumsi. saya, Itu kan asumsi, kenapa? Bapak. Ini kan Bukan secara asumsi, tertulis. itu pengetahuan umum. Karena Ini kan ada santai, karena ada foto saya di rumah itu tidak jadi milik saya, tetap rumah dia. Mau dia kasih, oh ini nubuatan buat, oh ini dia, walaupun nggak ada nubuatan dalam perjanjian lama. Oh ini Itu karena kan ada saudara. asumsi Bapak. Itu Bukan kan asumsi, Bapak. ini pemahaman Ya umum. iyalah. Sebentar. Anda mana kalau tidak foto iya? Anda santai. Mana dalilnya ada foto di rumah Bapak? Kalau foto Anda ada di rumah santai. Iya, Kalau foto dalilnya Anda ada di mana? Di kitab santai. mana? Bukan di Kita kitab, bicara ini analogi. secara Oke, dalil. baik. Yeremia 31 nomor 31. Bacakan sama saya. Tuhan menjanjikan perjanjian baru, mengadakan perjanjian baru. Tidak seperti tidak seperti perjanjian dengan nenek moyang dahulu. Dengan siapa? Dengan Yahudi dan Israel. Jadi berdasarkan Yeremia 31, perjanjian baru itu hanya untuk Yahudi dan Israel. Sekarang Oke. Anda buka 1 Korintus nomor 1. Sebentar. Kepada saya siapa jawab itu? dulu. Sebentar dulu. Coba buka dulu 1 Yesaya 9 nomor 6. Ayat 6 baca dulu. 1 Yesaya berapa? Yesaya 1 Yesaya 9 ayat 6 biar kita fair gitu loh. Bukan saya membantu siapa-siapa enggak. 1 Yesaya. 9 ayat 6. Coba dibacakan Saya dulu. nggak ada. Yesaya 96. Nah, Yesaya Nggak ada 9 1 ayat Yesaya, nggak ada. 6. Yesaya 9 ayat 6. Ayat 6. Ah. Ada. Oke. Hari ini telah lahir bagimu, gitu kan ya. Oh. Kenapa itu? Saya Ya, bacakan bacakan ya. dulu semua. Saya bacakan ya, Bang Andi saya bacakan ya. Oke, Pak. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang Oke. anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, terus Ya. Lahir Bapak yang kekal itu siapa? seorang anak yang lahir. Iya, lahir Seorang- Bapak. Lahir Sebentar. dia, tapi Ini penasihat nubuatan ajaib. untuk apa? Seorang atau Kang Cang Tuhan? sini saya hadapi dulu Kang Cang. Bentar Oh iya, 5 iya. menit. Silakan Bang Andi, silakan. Sebentar. Iya sih. Saya Bang terangkan Andi dulu. Bentar dulu. Bro, Oke. bro. Apa fungsi kitab Torah, kitab Yahudi itu nempel di kitabmu? Fungsinya untuk apa? Kemana-mana ditanya Handi.
Bukan seperti itu cara Lu kalau cara ngomong gua kick ya. diskusi. Bukan itu cara diskusi. Kita yang diskusikan tadi ayat tadi. Lah iya, sebelum Ya, kita diskusikan dulu ayat dengerin yang tadi, baru bro, nanti bro, bahasa Indonesia bebas nih. kemana. Satu. Bahasa Indonesia ini sebelum ke materinya, ke isinya, kita bahas dulu. Apa fungsinya? Apa tujuanmu? Dan apa maksudmu? Kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Itu dulu jawab, baru masuk ke materinya. Silakan. Itu dulu lu jawab lo. Pertanggungjawabkan dong. Kau yang nempel, kau yang ngambil kitab orang, tapi kau nggak punya jawaban. Ibarat kata ini, maling udah ketangkap basah, tapi ngeles kemana-mana gitu loh. Berilah argumentasi supaya juga membawa atau ada edukasi kepada Kristen-Kristen yang lain. Kemarin malam si Bom udah nggak bisa membuktikan apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa, hanya berkoar-koar doang. Sekarang ini kau kesempatan. Apa fungsinya? Apa maksudnya? Kenapa kau ambil kitab orang nempel di kitabmu? Buat apa? Nah, silakan jawab dulu itu. Jawab. Jangan masuk ke Yesaya 95 dulu, nanti kau ketabok. Itu nggak ada urusan sama kau. Jawab dulu ini. Diam kan lu? Diam merana 7 hari. Masih mau kedatang besok. Iya, Jawab kata dulu itu, orang buka ngemut mic-nya. kok. Kebiasaan kalian ngemut, dimut, Iya. kan gitu ya. Apa fungsinya? Apa fungsinya itu? Silakan. Kamu gak bisa jelaskan Yesaya 9 ayat 6 ya? Gak bisa ya? Kok saya yang jelaskan sih? Kamu Ya, apa makanya saya fungsinya itu? jelaskan. Jangan nyerocos saya jelaskan dulu. Saya nggak nanya Yesaya apa fungsinya. Keseluruhan Torah itu nempel di kitab, mau fungsinya apa? Maksudnya apa? Kok ambil Salah kitab satunya orang? Yesaya ini, Mas. Sampai tahu nggak? Ya untuk apa itu? Untuk apa? Itu menerangkan Dijawab akan aja datang. bang, dijawab aja bang. Ya untuk apa? Menerangkan apa? Menerangkan yang akan datang. Siapa yang akan datang? Siapa? Seorang putra. Putra siapa? Yang ajaib, Bapak yang Siapa kandung, itu? Memang siapa itu? Menurut Waktu, coba lo baca lagi di situ. Oke, masuk ke materi yang kau kuasai deh. Ah, gitu loh. Di situ, di Jangan situ sudah lahir apa belum lahir? ya udahlah, belum lahir di perjanjian lama kan? Saya baca dulu Kang Cang. Tampilkan Kang Cang datanya. Gedein Kang Cang, kita bahas izin dulu nih satu-satu. asar nih. Siapa yang bisa tampilkan Yesaya 95? Bro, Seorang anak Baca telah dulu. lahir. tampilin dulu. Tampilin Bentar, dulu. saya tampilkan. Ya. Biar Bentar dia ya. KO Di sekalian. sini asar ya. Oh, Nanti. kamu itu bisa Diam dulu, diam dulu, diam dulu, Yunus ayat ditampilin dulu. 94. Yunus Kang Cang 94 gedein itu dulu host. ketika Gedein orang- dulu Kang Cang yang lebih besar. Coba host buka Yunus Nih, 94. udah. Yang lebih besar host. Tampilin yang gedein satu dia, satu khusus. Nah, ini dia. Nah, suruh Nih. baca dulu, suruh dia yang baca. Baca bang. Sebab seorang anak telah lahir, ya kan? Stop dulu. Seorang anak telah lahir. Di situ, entar dulu. Di situ anak telah lahir apa belum lahir? Ya sudah diberikan kan? Sudah diberikan. Yang lahir itu siapa? Yesus. Jadi lahir Yesus di zamannya saya udah lahir. Loh, itu kan nubuatan. Rontok. Memang kalian nggak bisa rontok. diskusi kalau gitu. Diulang ya. Sebentar lagi Hei, akan diturunkan, dengerin ya. dulu orang bahasa Indonesia, dengerin dulu. Kamu ini nyolong, nggak mau ngaku. Sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaan saya di sini, bro. Hostnya itu Anak juga- ini sudah lahir apa belum lahir? itu kan sudah diberikan tapi nanti Anak baru ini kita sudah tahu. lahir apa belum lahir? Telah lahir. Jawab. Itu udah diberikan jawab. Anak ini sudah lahir apa belum lahir, bro? Telah lahir. Telah lahir. Iya telah lahir kan. Ya, siapa yang lahir di situ? Sudah diberikan. Siapa yang lahir di situ? Menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Saya tanya kau yang bawa data, kuclok. Yesus Goclok. Oh, jadi Yesus sudah lahir di zamannya saya. Belum. Tapi Ah. itu kan nubuatan. Kok nubuatan? Ini sudah lahir kok nubuatan? Iya. Gimana sih kamu ini?
Terus menurut kamu siapa yang bisa Saya lahir yang nanya, sebagai kau yang penyelamat? bawa. Bapak yang kekal itu siapa? Ayo. Siapa menurut yang lahir di sini? kamu. Iya. Saya tanya ke balik Saya tanya siapa yang lahir jadi di bapak yang kekal jadi bapak yang Inilah perkasa? orang-orang yang saya maksud tadi. Ya, bermaksud siapa menipu. manusia yang bisa jadi bapak yang kekal, raja yang perkasa? Diam. Kamu bermaksud menipu orang, kau yang tertipu di sini, kau yang malu kan? Kau yang bawa data, di situ anak itu sudah lahir. Kau bilang nubuatan, akalmu taruh di mana? Contoh nih, kamu antar istrimu ke rumah sakit, dokter keluar, Pak Jang, anakmu telah lahir hari ini. Terus kau bilang, enggak dok, itu nubuatan. Nah kau dianggap orang gila sama dokter. Anakmu sudah lahir, kau bilang nubuatan akan lahir. Inilah yang saya maksud. Kau bermaksud menipu orang, kau yang tertipu di sini, malulah kau. Makanya saya bilang jangan kau ambil kitab orang menjadi nubuatan, nggak nyambung. Oke, saya Apa lagi bilang oke? dulu. Baiklah. Oke apa? Terus siapa itu? Kalau Saya nggak tahu. Ini bukan kitab saya. Oh, baca dulu Yunus ayat 94. Coba, host. Kau yang kenapa pindah lagi ke Yunus? Kenapa lagi pindah-pindah? Iya, itu Nggak bisa kelemahan ini dia. dulu bertanggung jawabkan Baca dulu. dulu Yunus 94. Baca Nggak dulu. bisa pindah Aku ini ingin dulu. tahu. Akui ingin dulu tahu. kesalahanmu, Nggak bisa. baru pindah. Nggak berani turunkan saya. Akui dulu kesalahanmu, akui dulu bahwa kau mencuri kitab orang baru pindah. Akui dulu. Ya terserah, ya udah. Akui dulu, saya mencuri kitab Saya orang. mencuri kitab Yahudi. Ya, tepuk tangan. Buka dulu Yunus 94. Buka dulu Tepuk 94. tangan. Ya, tepuk tangan lah kuliah. Udah, tepuk tangan. Karena dia sudah akui mencuri kitab Yahudi, ya TSK ini kita amankan dulu, masuk di kerangkeng. Menunggu 2-3 hari baru kita BAP lagi. Anak buah bom-bom sudah mengakui mencuri kitab Yahudi. Tepuk tangan. Wih, selesai kan? Akhirnya ngakui juga. Akui dong, bosmu juga udah ngakui kok, si bom-bom udah ngakui. Sampai sekarang bom-bom trauma, nggak mulai ketemu Banyuma. Hori. Hai. Puas banget ini hostnya ini. Puas banget Mbak Rosipa ini tempatnya. Hotel satu ini mengakui mencuri kitab Yahudi. Udah mencuri disalahgunakan. Ngambil ya saya 95 atau 96. Di situ sebab seorang anak telah lahir. Kalau udah lahir, jangan dijadiin nubuatan karena udah terjadi. Nubuatan itu akan terjadi. Woi, nubuatan itu akan terjadi. Ini sudah terjadi. Alhamdulillah masih ada akal kejujurannya sedikit. Mengakui mencuri kitab orang. Berkuar tapi nggak mampu. Ngomong apa dengerin Bang Andi itu dia. Kenapa dia? Kenapa dia? Masih mau aku datang besok. Mister Simple ini Islam Kristen. Mampu kalian hanya memutkan. Mister Simple. Nggak mampu. Gak usah dengerin itu yang di atas. Mister Simple. Malu-maluin aja kalian itulah. Benar. Ada nggak tadi rekamannya itu diulang-ulang dulu? Ada nggak yang punya rekaman tadi? Diam dulu bang. Sering kalian mutkan kalau dia ngomong. Bang. Aduh, itulah Abang ini Muslim Kristen bang, Siahaan ini. Hendra Kristen. Ini. Oh Kristen. Temanmu udah mengakui tadi mencuri kitab orang loh. Kau sendiri gimana? Mengakui juga? Kenapa lah kamu langsung turunkan tadi? Kamu Enggak, mutkan dia lagi, sudah mutkan akui lagi, kok. mutkan. Enggak, Bang, dia sudah lagi. dia sudah Ini yang 900 repot siaan ya. Bang, dia sudah akui mencuri kitab orang selesai. Buka mute kan nggak mampu. Bang, dia sudah akui mencuri kitab orang. Buat apa lagi diskusi sama pencuri, Bang? Pencuri itu ya di BAP dulu. Ya, diproses. Kalau pencuri itu diproses, Bang. Bukan diajak diskusi lagi, diproses. Jadi disimpan dulu, Bang. Anda lagi nih, Anda menjadi saksi kedua. Jadi diam dulu kau. Kenapa kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Jawab. Buat apa? Kalau bertanya samamu, buat apa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu, bro? Buat apa? jangan mute dulu host kalau kamu pemberani host. Bagaimana nggak nih kalau nggak nyambung ngomongnya? Kenapa dia agamamu bisa kali gue nikah?
Apa sih? Kenapa di agamamu disahkan bisa melebihi satu istri? Oh, itu bukan topiknya, Bang. Kalau tidak ada, ini saya jawab, diam. Justru ajaran Islam itu di situ hanya satu saja. Kalau kau bisa adil melebihi dari 1 sampai 4. Kalau bisa adil. Di Biblemu itu nggak ada aturan kawin. Kalau tidak ada, dengerin dulu, diam. Kalau tidak ada poligami, kamu tidak punya Tuhan. Kenapa kau nggak suka poligami? Jangan lanjutkan. Kalau pemberani kamu Maria itu ada di muka bumi hasil poligami. Maria melahirkan Tuhanmu. Jadi kau bersyukurlah ada poligami di zaman dulu. Karena tidak ada poligami, kau nggak punya Tuhan. Kau itu. jadi secara logikanya lah dulu. Iya, justru di Biblemu itu nggak ada aturan Enggak. kawin. Secara logik. Coba tunjukkan di dalam Bible itu kawinilah perempuan satu saja. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Bible aturan kawin? Klik. Di mana di Bible tertulis ada aturan kawin? Kan nggak berani dimute kan? Di mana di Kita mau Bible jawab. tertulis ada aturan kawin? Di mana tertulis? Secara logikanya dulu Handi. Nggak nyambung ini orang diskusi nih, host. Kau nggak nyambung diskusi. Kebahagiaan kalian itu melebihi dari satu istri? Saya udah Dan jawab apakah tadi. Di istri mau? dalam diam. Saya jawab ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan boleh kamu menikah 1, 2, 3, 4 kalau kamu bisa berlaku adil. Emang wanita Nggak bisa diskusi nih orang ini, bos. Senang gimana? Turun dulu, saya jelaskan dulu. Turun dulu. Soalnya dia menjawab, ya dia bertanya, kita menjawab, dia juga ngomong. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, kamu boleh menikah 1, 2, 3, 4. Kalau kamu bisa adil. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Jadi di situ hanya sebagai solusi bagi orang yang bisa adil. Kalau ada orang menikah melebihi dari 1 tidak bisa adil, resikonya ditanggung sendiri. Itulah aturan Islam, ada solusi. Tapi penekanannya cukup 1 saja kalau kamu tidak bisa adil. Nah di Kristen, di Bible, di mana ada aturan perkawinan di situ? Di mana ada bilang hanya 1 saja? Kagak ada. Coba. Jadi kalau diskusi itu jangan pintar menyerang memakai kebotolan. Botol itu jangan dipakai menyerang, memalukan. Padahal itu bukan topik. Kita kembalikan topik. Kenapa kalian nempelkan kitab Yahudi di kitab kamu? Buat apa? Yang satu udah mengalah, mengakui dirinya mencuri kitab Yahudi. Ayo kita BAP satu persatu. Siapa lagi, host? Siapa lagi? Bentar. Dedek, alah namanya kok susah-susah gini sih. Dedek mah. Weh, jangan hai. Selamat sore. Dedek mah. Aduh, minta naik pada ayah. Ayo, Dedek maju. mah. Maju satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini izin Bang turun aja, Mehmet. nanti saya ikut Bang di bawah Mehmet. aja deh. Iya. Turun Bang. Bang Mehmet. Ini si Aan minta naik lagi Bang Andi. Pak, udah nggak usah suruh naik. Orang dia akui mencuri kok, ngapain diskusi lagi sama pencuri? Pencuri itu sekarang di BAP dulu, proses hukum. Besok naik lagi ya. Besok lagi aja. Kau cari bom dulu. Ya, selamat siang. Tadi bicara perkawinan nih, Bang Hendy, ya kan? Nah, saya mualaf hari ini kalau ada ayatnya si Hawa dan si Adam dinikahkan oleh Allahmu. Saya Apa mualaf hari sih? ini. Tunjukkan Enggak usah. ayatnya. Apa sih? Nabi Adam dipanggil si.
Awak dipanggil si, ini kan kurang ajar banget. Kalau nggak ada Nabi Adam alaihissalam, kau nggak bernapas di muka bumi Sundel. Kau itu benar-benar ajaran kasihmu sebagai Kristen. Gimana ini orang ini? Nabi Adam dipanggil si. Padahal kitab yang dia curi juga ada di situ. Benar-benar tidak ada etika ini orang ini. Nggak usah mualaf lah. Islam itu tidak butuh lu. Nggak usah pakai janji-janji segala. Najis juga lu memeluk Islam kalau masih lu blow-on kayak gitu. Nggak usah. Islam itu tidak butuh orang blow-on. Hanya orang berakal yang bisa memeluk Islam. Kalau akalnya mampet, nggak usah. Halo, selamat Nggak usah. Siang. Gimana Jaguar? Mau nanggapin? Topiknya ini kenapa ada kitab Yahudi ya nempel di kitabmu? Silakan. Ubur-ubur ikan lele. Santai Apa sih? le. Kenapa ada kitab Yahudi pada nempel di kitabmu? Itu dulu. Ya, tanggapin. Ayo. Dari mana kamu tahu? Oh, berarti dia nggak tahu kitab ini. Turunkan Dari mana dalilmu. kamu tahu kalau sudah nempel? Nah itu ada PL, ada PB itu apa itu? Ada PL. Lo bilangin PL. Iya, itu Alkitab Kristen. Kenapa? Oh jadi perjanjian lama itu kitab Kristen. Iya. Alasannya dari mana? Ya alasannya kan agama Kristen lebih duluan dibanding Islam. Islam itu kan lahir di abad ke-7. Sudah selesai. Terus kenapa lu ambil kitab orang yang lebih dahulu? Yahudi lebih dulu, kan begitu? Kalian yang Yahudi lebih dulu, menempelkan di Al-Quran. Yahudi lebih dulu, terus kau nempelkan di kitabmu. Kenapa? Abraham jadikan Ibrahim. Ya kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Kenapa? Bukannya kalian yang menempel kitab itu di Al-Quran? Kagak ada perjanjian lama di Al-Quran, nggak ada. Yesus kagak ada. Nggak bisa. Nah, ini nggak bisa berilmu ini host. Aku dulu mencuri diturunin. Islam itu Aku dulu deh. ke-7. Aku otomatis kalau penyempurnaan kenapa bisa salah semua gitu loh. Terus oke ikutin dulu ya. Terus kenapa di terjemahanmu banyak mengambil istilah Al-Quran? Jangan di mute lah. Ya. Kalau nggak tahan. Kenapa Bible lu rubah menjadi Alkitab? Ya, kenapa lu ambil istilah Al-Quran? Kenapa? Mute. Ayo, nyambung ini orang ini host. Mana main kalau di mute. Nggak nyambung. Ya, turun kau. Nggak nyambung benar. Saya ingin orang itu yang pandai bahasa Indonesia dan jujur. Kristen lebih dulu daripada Islam. Lu pikir para nabi itu Kristen? Para nabi itu Muslim berserah diri kepada Tuhannya. Kalau kau memang duluan datang, kenapa lagi terjemahanmu mencuri lagi istilah dalam Al-Quran? Dasar maling kalian itu. Bible yang dibawa oleh Belanda dirubah menjadi Alkitab di Republik ini. Ya, Tuhannya adalah Theos, dirubah menjadi pinjam sembahannya umat Islam Allah. Makanya saya bilang kalau lu naik itu yang punya ilmu dikit, yang pandai bahasa Indonesia dan jujur, itu doang kok. Kalau kau udah akui dirimu tidak ngerti, ya udah, akui dirimu mencuri, ya sudah. Yang jujur. Tapi Al-Quran itu ya adalah sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyuma udah menjelaskan melalui proses pewahyuan diturunkan secara beransur-ansur sesuai asbabul nuzul. Oke, jadi sumber Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, siapa lagi nih? Tunggu. Siapa lagi nih? Tunggu dulu teman-teman ya. Aduh. Kenapa lagi sih? Nah, udah. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Al-Quran itu sumbernya cuma satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen itu selama ini banyak menista, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Inilah fungsinya ummi di sini. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hidup
kagak pernah ya studi banding ke Yahudi, ke Israel. Tidak pernah menyuruh sahabat studi banding mencari kitab orang. Karena tuduhan Anda kan Umi, inilah fungsinya Umi di sana. Nabi tidak bisa membaca kitab orang. Jadi kalau ada, nah ini dia nih tadi tuduhannya. Kalau ada di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum kamu ada nabi, yaitu Nabi Adam, seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi sumber informasi Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui penelitian, bukan melalui studi banding. Oke? Nah, Bible yang konon berbahasa Yunani, bersumber dari Romawi, kenapa ada kitab Yahudi nempel di situ? Tadinya Torah itu adalah perjanjian baru bagi Bani Yehuda, Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Datang seorang Septuagint menerjemahkan, dijadikan perjanjian lama. Ini yang mau dijelaskan. Kenapa ini nempel di kitab orang, sedangkan Yahudi beda Tuhan dengan Anda? Yahudi itu Tuhannya itu Ehad. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Tuhan Anda itu Yesus. Buat apa coba? Sudah berbeda Tuhan, nyolong kitab orang. Contoh, kalau ada misionaris datang ke sana, lu pikir diperlakukan dengan baik? Diludahi coy, bahkan ada yang digampar. Kenapa? Mereka itu nggak suka kau mencuri kitab orang. Mereka nggak suka. Cuman orang praktisi Torah ini, orangnya itu tidak agresif. Kalianlah sebenarnya yang harus ngakui. Berdiri sendirilah, tampil apa adanya coy. Kenapa nggak mau menampilkan Yunaninya? Kenapa nggak mau menampilkan Romawinya? Bukankah original teks Bible-mu itu di PB adalah Romawi, Yunani? Ya pakailah itu. Oke? Semua teman-teman, alhamdulillah Bang Juma berhasil mengalahkan si Bom-Bom. Dan sehabis ini jemaat Bom-Bom, pengikut Bom-Bom mengucapkan selamat tinggal. Bom-Bom masih trauma juga gitu loh. Tadi satu lagi nih yang ngakui dia mencuri kitab orang. Ya, itu topiknya. Kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Kalau di Al-Quran murni sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kagak pernah tuh survei, kagak pernah studi banding Nabi Muhammad Umi terhadap hal tuduhan kalian itu. Makasih. Lanjut. Ya, kita sapa dulu ya. Piko Live. Sore. Piko. Oh ya, Islam Kristen Bang Piko. Bang Piko. Piko apa Piko ya? Apa. Bang Bram, Jeremia, selamat sore. Jeremia. Waduh, dia memang ini. Turunkan. Iya. Takutnya ini nge-report dia. Oh gitu ya. Aku takut. Ya takut kok naik. Ya, di bawah aja. Turunkan nggak ini teman-teman di bawah, turunkan nggak Jeremia ini? Ya turunnya daripada dipatung di situ berhala dia. Daripada berhala ntar ada yang nyembah pula lagi. Kelamaan jadi patung di situ. Ini Bram ini Islam Kristen Bram. Apa Jeremia ini digedein terus biar di report gitu ya? Selamat sore. Oh ya, ini Kristen ya. Kristen ya Bang. Bram Kristen nih Bram. Di sini Kristen, saya heran ya. Banyak orang beragama
tapi tidak bertuhan. Ditanya Kristen apa enggak? Lain Oh, iya. tanya dulu Kristen apa bukan dia. Kristen apa ini agamanya nih? Saya ngeri yang namanya beragama. Weh, agamanya apa? Kok malah ngeri? Agamanya ngeri. Agamanya Agamanya ngeri. Wah, namanya uka-uka berarti ini. Kalau Kristen ngaku aja bang, Kristen nggak bisa malu gitu loh. Masa ada ngama ngeri? Mana sih lu? Ngama ngeri? Mana sih lu? Bram sampean tuh ditanya agama sampean tuh apa? Biar jelas gitu loh, baru ngomong. Kenapa sih kalian ini nggak mau jujur gitu? Nggak usah malu bang. Bang, agamanya apa? Jangan yang ngeri bang, yang santai gitu. Di KTP Kristen. Ya, Oh, Kristen Kristen. ngomong dong. Ngomong dong. Ya udah terusin, ngomong apa bang? Lanjut. Kristen juga. Saya dari saya perhatiin ya pertanyaan dari Muslim ini saya heran. Itu aja pertanyaannya. Itu aja. Bahkan sampai ada tema sekarang gini, kenapa kitab Yahudi nempel di Bible? Aduh, bosan saya dengar. Yang saya maksud di sini, kenapa tidak pernah dipertanyakan, yaitu apakah Sang Pencipta itu mampu atau bisa menghidupkan orang mati? Sebab bagi Sang Pencipta yang Bisa sang pencipta. Justru di kitabmu itu di sana menulis bahwa di Kisah 2:32 Allah yang membangkitkan Yesus. Kau nggak pernah membaca ya? Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, Allah yang membangkitkan Yesus. Kita Oh, tertulis. Allah yang Nggak pernah baca membangkitkan Bible Yesus. ini. Nggak pernah baca Bible ya? Andi, Nggak pernah baca Bible. memang Allah membangkitkan Yesus, Ya, ada nggak ditulis di dalam kitabmu, bro? kitabmu aja dulu. Kau aku ingat itu. Karena kenapa? Kalau Mulai lagi. Kau akui dulu itu kitabmu itu Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhan saya. Kau akui nggak tuh? Kalau nggak diakui berarti kita coret itu. Jadi sebenarnya ini yang kau lawan kitabmu sendiri. Ya coba Kisah 2:32. Kisah 2:32 lu baca dulu. Ada yang bisa tampilin nggak? Kisah 2:32. kalau kamu bicara sopan, Handi, ini saya tamu dong. Iya kau tamu tapi kau nggak bawa bahasa Indonesia. Kisah 2:32 lu baca dulu. Kamu kalau bahas kitab, Saya baca ya Kisah 2:32 ya. nggak bisa Diam dulu kamu saya bahas. bacakan. Diam dulu saya bacakan. Kau ambil. Nggak ditulis di kitab. Diam dulu saya bacakan. Kau ambil Bible. Siapa tahu saya salah baca. Nggak ditulis. Cocokkan ya. Cocokkan nih. Saya baca nih. Orang mati, apa nggak orang Ya, sopan? nggak bisa ini diskusi nih. Gua injak loh, turun. Saya paling nggak suka orang kalau nggak ngerti bahasa Indonesia bener. Dia akan menuduh begini. Apakah Tuhannya umat Islam membangkitkan orang mati? Saya sebelum menjelaskan tentang bagaimana atau menjawab pertanyaannya dari segi Islam, kita tabok dulu pakai datanya sendiri. Di situ tertulis Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Allah yang membangkitkan Tuhanmu. Itu jawaban sederhananya. Nah kalau kau sudah membantah ini, buat apa lagi saya menjawab? Datamu sendiri kau bantah. Jadi pertanyaanmu dijawab dengan yang ada tertulis di Bible-mu. Jadi Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhan kami umat Islam. Jelas tuh jawabannya teman-teman? Puas jawabannya nggak nih? Puas. Oke, makasih kalau puas. Terima kasih Jose, selamat sore. Iya. Bentar. Selamat sore Pak Bang Kunarto, Islam Kristen.
Islam, saya temennya Mas Hendy, itu lama nggak ketemu ini. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Hendy. Nah, kalau kita menjawab di dengerin, kalau kita menjawab di Al-Qur'an ya mudah, di surat Al-Baqarah misalnya ayat berapa ya? Ayat 243. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan. Jelas toh. Pak Hendy. Iya, Bang. Iya, lama sekali saya nggak kontak-kontak. Iya, Bang, jangan curhat dulu. Abang ini materinya Bang mau dilurusin dulu. Abang mah curhat ah. Ya, iya betul. Ya wes kalau gitu tak turun aja lah. Ya wis mudun no. Yang gengge, Bang. Ya, selamat sore Master Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya. Iya, Selamat sore Benyamin. Benyamin Kristen nih Benyamin. Eros. Apa ya? Sore Rosita. Ya sore, silakan. Mau ditanggapi apa mau gimana? Bang Gentle. Apa dulu. tanggapi? Iya entar dulu. Bang Itu topiknya Gentle. tuh. Assalamualaikum, Kak. Oh iya, mute ya. Yang muslim mute ya. Tunggu bentar, Kak. Ada apa? Selamat sore. Itu si logika masih nyinggung Mas Zuma di kamar Iya biarin. Ayo Biarin dia. Salam semua, salam. Iya. Tanggapi itu judul. Dibalas dulu salamnya. Saya nggak mau ke salon, Bang. Udah. Dibalas dulu salamnya. Apa itu salom? Apa arti salom, Bang? Apa arti salom? Salam pas. Jangan. Apa arti salom, Bang? Oh, berarti kau belum belajar Alkitab tuh. Enggak. Iya, makanya mau belajar. Apa arti salom? Jangan sok tahu Alkitab kalau tidak tahu Shalom. Kau belum baca Alkitab yang benar itu. Ya kan kita nggak ngerti tapi disuruh jawab. Makanya saya tanya, apa arti salom? Belajar dulu supaya tahu. Ya sama belajar sama Anda, ajari saya. Apa arti salom? Makanya jangan pakai Alkitab kalau tak tahu. Kalau tidak nggak ngerti. Kau bersalom, kau kita suruh jawab, kita nggak ngerti artinya. Saya tanya, apa arti salom? Kau juga nggak ngerti. Gimana sih kau ini? Bener Bang Hendy. Nah sekarang Pak Benyamin, apa arti salom? Kau tidak tahu? Enggak, saya nanya, enggak tahu. Tidak tahu? Enggak. Kenapa kau comot-comot ayat Alkitab kau tidak tahu? Shalom saja kau tidak tahu. Siapa yang comot? Temanmu yang ngomong tadi salom. Comot sampai kau bilang. Astaga, kenapa sih orang-orang kayak begini semua nih? Kau ini dari mana? Bro, temanmu yang naik salom. Kita disuruh jawab tapi kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti gimana mau menjawabnya. Makanya kami tanya, apa arti salom? Nah silakan. Coba di Alkitab. Kalau kau tidak tahu arti Shalom. Apa artinya? Saya nggak ngerti serius. Apa Makanya artinya? jangan comot-comot di Alkitab. Siapa yang comot? Tahu. Mana yang saya comot? Kau itu sama Rosita itu. Apa yang kita comot ini apa sih? Apa kau sampai kau suruh mengaku tadi? Orang ya, memang dia mengaku tapi mencuri. Temannya mengaku mencuri. Mengaku mencuri sampai kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai kau memaksa orang Kristen tadi mencuri. Emosi dia. Oh ini kurang ajar. Ntar dulu. Shalom saja kau tidak tahu baru kau mau masuk dalam misi Alkitab. Iya artinya apa itu shalom? Artinya apa, Bang? Jangan di Alkitab yang kau bahas-bahas. Artinya salam apa, Bang? Artinya salam. Apa artinya juga assalamualaikum? Apa artinya assalamualaikum? Assalamualaikum nggak tahu artinya. Semoga artinya keselamatan, semoga rahmat diberikan Allah kepada kamu. Semoga Allah merahmatimu, itu artinya. Sama dengan itu. Kau sudah niru saya. Dia yang nyawa. Sama artinya itu shalom. Kau niru saya sih. Ngapain cuma niru kau? Kau bilang salah artinya. Nggak ngerti ternyata artinya salam. Nggak ngerti. Jangan nyolong lagi Jangan nyolong lagi.
Ini suka mute karena takut dijawab, Nolong takut diskusi. lagi. Katanya mau berdiskusi. Diam, baru diam kau, di-mute. diam. Saya terangin. Apa kau diam juga? Diam. Kau diam juga. Diam kan kalau gua saya turunin, saya yang berkuasa di sini. Di sini room terhormat. Kenapa kau suruh saya diam? Kau bilang salam, kau nggak ngerti artinya. Ya, salam itu berasal dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Jadi milik Yudaisme. Yang artinya damai sejahtera. Ya. Itu bahasa Ibrani, bukan Yunani. Jadi ini sering dipakai orang Yahudi. Tapi Kristen ini ke Yahudi-Yahudian. Padahal Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhan Anda. Apa sih Anda ini kok nggak ada banget ciri khasnya? Wajah Anda kok nggak ada banget gitu. Udahlah bro, nggak ada, lu ucapkan aja selamat sore, siang. Itu lu. Itu yang dipakai Yudaisme, bahasa Ibrani gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, Anda itu ya tidak boleh mengucapkan salam. Bagi siapa yang mengucapkan salam, dia akan mendapat upah yang jahat. Nggak percaya. 2 Yohanes 1 10-11. Saya bacakan ya. Ini Kristen nih, kau nggak boleh mengucapkan salam. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalian itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang yang bukan beragama Kristen. Nggak boleh. So salam lagi. Gua tanya baik-baik apa artinya, kagak bisa. Dia tanya Assalamualaikum apa artinya, gua jawab, baru dia jawab sama lah itu artinya katanya. Dasar maling lu. Menunggu jawaban saya dulu baru dikopas. Dasar nggak punya ilmu naik, kerjanya cuma marah-marah. Yang berilmu apa? Ayo yang berilmu aja yang jujur. Lanjut. Apalagi ada murid saya nih, Hardian saya nih, nampilin data selesai lu. Susah nyarinya yang berilmu. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Kang Chan, Bunda Rosi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Paul Off, ini Islam Kristen Paul Off. Begini Mbak Rosita, bukan sulit. Maksud saya itu, yang penting pandai bahasa Indonesia, jujur nyambung gitu aja. Kejujuran itu doang sih, jangan yang ngeyel gitu loh. Paul Off, selamat sore Paul Off. Kenapa naik ke sini dia yang ngatur, coba bayangkan. Udahlah kau yang diatur kalau naik di sini, kita nyambung loh diskusinya. Topiknya kenapa kitab Yahudi nempel di kitabmu gitu loh. Itu topiknya loh. Tadi ada yang menjawab Yesaya 95. Nggak bisa ketabok sama datanya. Terpaksa dia akui dengan rasa malu yang amat sangat, dia akui loh Bang Ardiansa. Tadi ada Oten anak buahnya Bombong akui di sini bahwa saya mencuri kitab orang. Kenapa? Gitu dia jawabannya. Ya bagus kalau gitu. Ya, ini Paul Off ini malah tenggelam Bang Handi. Paul Off. Ayo, kan minta naik, mau berdiskusi sama Bang Handi, apa Bang Ardi, apa Kang Chan. Katanya ada pendeta. Mana tadi pendetanya, Bunda? Udah kabur. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ini kayaknya pendeta juga nih Bang Paul ini. Bang Paul. Apa ini? Diturunkan aja bagaimana ini? Sabar dulu aja. Siapa tahu dia lagi nyari data. Dia ngeripet itu kayaknya. Ngeripet itu.
Biasanya kalau gitu itu nge-report, ngapain coba? Ya kembalikan aja ke alamnya, nggak apa-apa. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang semuanya. Terutama Bang Andi yang aku cintai. Wih, Masya Allah. Aku ngepen Bang. Mantap. Sekak mati, Oten. Ya. Tapi saya masih di jalur koridor toleran, by data, tidak ada hujatan. Kan Bang Andi baru pakai congor, udah sekmat Oten tuh, apalagi pakai data. Yang saya salutnya di situ. Kalau argumentasi saya itu logis, ya, merangsang akal sehat, berdata, endingnya menjadi manusia yang lebih baik dan berakal. Itu saya itu the point, mudah gitu dimengerti. Kalau naik ke atas jangan punya otak doang. Semua makhluk punya otak. Yang membedakan makhluk Tuhan itu akal. Manusia, yang membedakan manusia itu makhluk Tuhan itu cuma akal. Yang bisa menjadikan khalifah di muka bumi itu, khalifah itu karena dia mempunyai akal, makanya dia berani tampil. Kalau yang punya otak, mas semua makhluk yang punya otak, binatang punya otak, lebih gede lagi, kebo. Udah pada oleng otaknya di sini. Ya udah dulu Bang. Ya lanjut. Iya Bang. Abang di bawah dulu ya Bang. Ya nggak apa-apa. Saya dengerin. Ini edukasi bentar ya. Jadi kalau ada teman-teman saudara kita Kristen mengucapkan Assalamualaikum, jawabannya nggak apa-apa, Waalaikum, gitu loh. Bentuk toleransi kita. Jawab aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada tadi mengucapkan salam, terus dia marah tidak kita jawab, ya gimana ceritanya kalau kita nggak ngerti artinya misalnya ya. Saya tanya balik dong, apa arti salam? Dia sendiri nggak ngerti. Tapi disuruh kita menjawab. Waalaikumsalam. Silakan. Bang Andi. Ya Bang. Mau jumpa sebentar. Udah kangen sekali nih. Aduh. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat Bang. Aduh, alhamdulillah. Ini pendekar saya ini, Bang Andi ini. Pendekar saya. Wah saya mah nggak apa-apa, saya berguru sama Bang Juma. Ini guru saya Bang Ardiansa juga, Kang Chan. Enggak, saya ini sangat suka sama Bang Andi. Oke Bang Andi, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki. Amin. Oke, saya turun. Saya nyimak doa aja Bang Andi. Siap Bang. Udah 1 tahun enggak pernah ngomong sama Bang Andi. Iya ya, setahun yang lalu kita ya Bang ya. Pas lari juga ya. Iya. Nah, oke Bang. Mudah-mudahan lah Bang Andi sehat selalu, mudah rezeki. Amin. Ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uwais apa ini? Uwais. Bang Uwais. Selamat sore. Aduh. Bah. Ya lanjut Bang Andi sambil nyari Oten. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kita ini Muslim itu bebas, justru harus berteman, tidak milih-milih dia beragama Islam kah, dia beragama apalah gitu loh. Tetap harus hablum minan nas, harus dijaga, itu yang penting. Tapi ada batas-batas sebagai seorang Muslim. Apa itu? Toleransi. Toleransi artinya toleransi antar umat beragama ya sangat dianjurkan supaya kita hidup damai di republik ini, saling menghormati satu sama lain. Tapi nggak boleh toleransi inter. Nah, ini yang berbahaya. Saya pernah survei di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara gitu. Di situ toleransinya agak sedikit berlebihan begitu. Alhamdulillah kami edukasi, alhamdulillah pemuda-pemudanya udah mulai tersadarkan bahwa tidak boleh saling bertukar akidah. Tapi boleh bekerja sama dalam hal kemaslahatan umat, gotong royong misalnya membangun desa itu boleh. Tapi soal akidah ya nggak boleh, nggak ada toleran di sana.
Artinya contoh memaksakan, berisik. Astagfirullahaladzim. Disambut dulu ya Nay itu, Mbak Rosipah. Oke, Mentok. Selamat sore, Mentok ini Kristen ini. Mentok. Selamat sore. Oh, nggak dengar dia. Ini ada Yosua Bang Andi. Ya, jadi saya lanjutin dikit ya Yosua ya. Jadi turunin aja lah itu berisik. Turun aja ya, turun ya. Bang kalau lagi di sini. Abang Bunda. Ya, Oh, selamat ya, sore. sorry. Lanjut. Kalau Yosua ini saya serahin ke Ardiansa, tapi selesaiin dulu artinya apa? Toleransi itu number one di Republik ini. Agama Islam itu diajarkan bertoleransi. Hablum minannas harus dijaga dengan baik. Ya, sesama makhluk hidup harus saling menghormati dan saling menjunjung tinggi dalam hal kemanusiaan, kemaslahatan umat. Gitu ya. Tapi nggak boleh bertukar akidah. Nggak boleh kebablasan dalam toleransi itu. Misalnya pemaksaan tadi kita harus menjawab salamnya. Nggak boleh memaksakan orang, Bang. Umat Islam lu masuk di sini salam, lu wajib kita jawab. Ya nggak bisa begitu, Bang. Itu pemaksaan namanya, nggak bisa. Ya kami punya ajaran sendiri dalam umat Islam. Oke. Gitu ya. Untuk mengucapkan selamat Natal boleh gak Bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau ada umat Islam mengucapkan dia sudah tahu maknanya dia ucapkan, ya dosalah dia. Kecuali dia nggak tahu masih bisa dimaklumi, tapi diedukasi berikutnya jangan lagi. Terus Kenapa? apa maksudnya toleransi menurut Abang? Toleransi saling menghormati aja. Tapi tidak perlu mengucapkan kalau sudah ngerti. Artinya selamat Natal misalnya ya. Kalau kita mengucapkan, umat Islam mengucapkan selamat Natal, artinya kami mengiyakan mengucapkan selamat hari lahir Tuhan Anda. Kan begitu? Iya kan gak apa-apa selama Abang tidak mengimani kan? Nggak bisa, Bang. Islam nggak begitu. Islam nggak boleh abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih, Bang. Loh, kalau saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri menurut Anda boleh tidak? Nggak boleh agama Anda mengucapkan salam. Nggak boleh juga? Nggak boleh. 2 Yohanes 1, 10-11. Nggak boleh. Justru kalau Anda mengucapkan salam, itu upaya jahat buat Anda. Di mana Bang? Di mana? 2 Yohanes 1, 10-11. Coba dibaca. Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Sebentar, sabar. Ini kan buku Alkitab, Bang. 2 Yohanes 1. Sabar ya, Bang. 2 Yohanes 1, nomor 10 dan 11. Oke, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Itu baca dulu di awalnya, Bang. Nah, silakan bacalah baru terangin, Bang. Tentang penyesatan. Apa, Bang? Apa? Tentang ajaran sesat. Jangan dibaca. Apa itu, Bang? Apa itu? Dibaca mulai dari ayat 7. Sebab banyak ini. Ya, baca aja, Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau hanya mengucapkan itu nggak ada masalah. Bang, contoh Bang, nih Yosua nih. Oke. Saya datang ke rumah Anda. Ini saya bertamu ke rumah Anda gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Praktekkan 2 Yohanes 1. Nih Bang, praktekkan 2 Yohanes 1, 10-11. Kalau saya datang ke rumahmu, coba praktekkan Bang sekarang. Praktekkan maksudnya bagaimana? Abah datang ke rumah saya, maksudnya beragama apa gitu? Saya datang ke rumahmu. Oke. Ya.
Kamu tolong dengerin dulu Bang. Saya belum selesai Bang. Oke. Saya kenal Bang Hamdi tidak masalah di sini. Misalnya, saya kenal tidak. Oke, ada Muslim yang kenal dengan Anda. Tapi saya tidak kenal dengan dia. Bagaimana? Ya, makanya saya rubah supaya nggak ada perdebatan di sini. Ada tetangga Anda Muslim, oke? Datang ke rumah Anda. Coba praktekkan 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Loh, dia datang ke rumah saya, sekarang saya kenal atau tidak masalahnya Bang? Masa orang yang gak kenal saya suruh tinggal di rumah saya? Bagaimana sih Abang? Kan dia tidak membawa ajaran ini, dia bukan Kristen. Dia Muslim datang ke rumah Anda. Ini pertama, Susah juga Anda ini membaca Bible. Kenapa sih Anda tidak mau jujur gitu loh? Kenapa selalu Anda melawan Bible Anda sendiri? Kenapa? Apa masalahnya? Bang Hamdi, itu dibaca itu ayat 7 mulai. Kenapa Anda kalau ada data di Bible dilawan? Kenapa nggak bersahabat dengan Bible? Kenapa? Tidak, kami tidak melawan, kami itu. Ya udah, kalau itu artinya di sana itu kesimpulannya. Kalau ada ya datang ke rumahmu tidak beragama Kristen, jangan kau ucapkan salam. Itu loh intinya. Pertanyaannya, ini data ini toleran apa enggak? Susah amat sih lo jujur. Nah, saya itu bingung Bang, tamu itu datang apakah saya kenal atau tidak, itu dulu. Saudara. Saya kan tadi udah ngomong kalau ada Muslim datang ke rumahmu. Nah iya, saya kenal atau tidak, apa itu? Kamu ada tetangga nggak Muslim? Ada. Ya, kalau tetangga Muslim itu datang ke rumahmu, apa yang kau lakukan? Ya saya terima sebagai apa dia datang. Berarti kau nggak mempraktekkan di Yohanes 1 10 11. Loh, misalnya nih Bang, oke, saya mengerti maksud Abang. Misalnya nih, saya merayakan Natal, tetangga saya yang Muslim datang, ya saya terimalah, namanya kita toleransi. Kagak boleh Bang, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, jangan kau memberi salam kepadanya. Gimana sih lo? Dia kan tidak membawa ajaran Bang, hanya toleransi umat beragama. Iya, dia tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa yang dimaksud sini? Ya dia itu datang bukan membawa tentang ajaran apa yang dimaksud di sini? Ajaran apa? Ya, itu hanya ngomong-ngomong sebagai umat manusia Aduh, ya ganti aja lah, pusing kepala. Iya, itu lo nggak jujur-jujur. Enggak, Yosua ini emang nggak jujur dari dulu. Kalau diskusi sama kayak gini nih, kayaknya merendahkan SDM kita jadinya. Duh, kok merendahkan? Gimana sih Abang ini? Jangan menilai orang begitu Bang. Enggak, itu kenyataan Bang. Duh, saya ini Bang punya karyawan Muslim terus terang. Oh, saya nggak peduli, bukan urusan saya itu. Itu artinya kau nggak diam. Itu artinya diam dulu, Yosua, diam. Itu artinya kau tidak mempraktekkan data di Bible-mu. Hari ini aja baru kau baca, kok itu kami yang ngasih tahu. Iya, maksudnya ini. Data di Bible aja kami yang ngasih tahu loh Bang Ardiansa. Sebenarnya dia nggak pernah baca itu. Coba kau baca dari dulu, pasti kau nggak nerima kalau kau konsisten menjalankan itu. Kalau kau konsisten menjalankan Bible-mu, waduh, selesai sudah bro. Bang Hamdi, itu dibaca itu di ayat di atas itu dibaca dulu. Jangan ambil kesimpulan hanya satu ayat dicomot dan itu menjadi patokan. Kok satu ayat, 2 ayat loh itu. Iya, itu. Alkitab itu di ayat atas dan ke bawah itu menjelaskan sesuatu peristiwa. Kalau begitu saya tanya kepada Anda, ajaran apa yang dimaksud? Ya itu dijelaskan ayat 7. Ajaran apa? Ajaran yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi bedakan dulu ada 2 tamu nih. Sebentar Bang Hamdi. Oke, cukup. Jadi kau mengakui Yesus itu manusia gitu. Bang Hamdi. Udah cukup itu. Gue ikuti arah lu lagi nih. Jadi kau sudah akui Yesus itu manusia. Selamat sore semua. Selamat sore. Jadi Yosua, kau akui Yesus manusia ya? Iya, dia sang firman Tuhan yang menjadi manusia. Ngeles lagi kan? Ngeles lagi ke firman lagi. Saya tanya, Yesus itu manusia? Dengerin. Yosua dengerin. Yesus itu manusia atau bukan manusia?
Yesus itu manusia, Tuhan itu gelar yang Cukup. Saya ulang lagi. Saya nggak perlu penjelasan. Lo tinggal menjawab singkat. Yesus itu adalah A, manusia, B, bukan manusia. Jawab. Nah, Yesus kedagingannya ya dia manusia. Ya, oke, diakui manusia ya. Manusia Yesus. Oke, cukup diam. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Iya, itu gelar bagi dia. Astagfirullah jawabannya. Kata di Yohanes 13 ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Itu dari perkataan Yesus. Oke, gue ikuti terus. Jadi menurut kamu Yesus itu guru juga, dia juga Tuhan, begitu? Ya, banyak Oke, gelarnya. stop. Apa yang dilakukan Yesus sehingga Yesus dikatakan guru? Aktivitasnya apa? Dia mengajar di bait-bait Allah. Sebentar, Bang. Mengajar, baik. Waktu dia di umur Ya udah berapa? mengajar, udah cukup. Kami paham itu. Nah, ini. Udah saya paham mengajar. Udah. Kecuali saya nggak paham, baru kau kasih data. Saya paham datanya, udah. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia adalah Tuhan? Jawab. Apa yang dilakukan Yesus? Karena dia itu datang sebagai manusia. Kamu kan saya ikuti Yohanes 13 nih. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Gurunya terbukti karena dia mengajar. Sekarang kita buktikan apa aktivitas Yesus selama hidup di dunia ini menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Silakan. Kalau guru terbukti sudah ngajar. Nah, kita cek apa yang dilakukan sehingga dia adalah Tuhan. Silakan. Ya, kata Yesus di Wahyu 22 ayat 23, aku adalah Alfa. Apa yang dilakukan, bukan apa yang diucapkan. Aktivitasnya apa? Menyembuhkan orang buta, yang hidup, yang mati, dibangkitkan. Kita cek. Coba baca Yohanes 11:41. Waktu membangkitkan Lazarus itu, apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan? Yohanes 11:41 sampai 42. Bentar, sabar, Bang. Kamu kan mengatakan waktu membangkitkan orang mati dia adalah Tuhan. Baca Yohanes 11:41 sampai 42. Ingat ya, pernyataan awalmu membangkitkan Lazarus membuktikan dirinya Tuhan. Ya, maka dari ayat 10 ya. Ya, terserah. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Benar. Karena Yesus baca lagi 42. Sang manusia. Dia 42 baca dulu, 42 baca terus. Siap. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Stop. Di sini Yesus membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan? Dia itu adalah sang firman yang Astagfirullahaladzim. Tadi kamu Yosua mengatakan Yesus itu membuktikan dirinya Tuhan karena dia bermujizat bisa menghidupkan orang mati. Lu tanya Saya ulang dari awal ya. Diam dulu kau. Diam dulu. Tadi kau membawa Yohanes 13:13. Udah dulu Yesus membuktikan dirinya guru karena dia mengajar. Saya terima. Ini biar nih. Nah, sekarang dengarkan dulu Yosua. Kamu lagi tadi mengatakan Yesus itu membuktikan dirinya Tuhan karena dia menghidupkan Lazarus. Pertanyaan saya, datanya ada di sini. Setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus itu adalah A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Jawab. Dua-duanya benar. Mana di sini mengaku dirinya Tuhan? Loh, sudah disebutkan. Ntar dulu kamu Yosua. Aduh. Sebentar, dia nanya saya aja lah. Saya mewakili kekristenan.
Waduh, Gimana Andi? Mau Ya. diskusi apa mau bertanya terus nih Andi? saya sama Yosua dulu ya Bang ya, bentar ya. Saya selesai Aduh, dulu ya. kok begitu sih? Saya selesai sama Yosua dulu ya. Saya izin kepada Amba, ini room saya yang izin loh. Ya kalau mau mengajar bukan bertanya melulu. Ya saya justru saya ini yang ngajarin nih. Botol kamu nih. Oh iya nggak apa-apa saya botol Bang. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang mana nih? warahmatullahi Andi, tunjukkan salah satu temanmu nih yang mau. Ya udah. Kamu pinter ya. Oke, kamu Ya, pinter ya. kebetulan aku JO. Aku Ya mau. udah kamu pinter, saya buka topik. Silakan. Iya, naik silakan, berdua sama silakan. Bang Juma. Nanti Ntar kita dulu, diskusi ya. Iya, diam Tanya saya jawab udah ya. laporin. Diam. Silakan naik. Nggak mau ditanya dia. Iya. Kak saya ambil topik dulu. Ya. Topiknya sebagaimana dengerin dulu lah. Ini topiknya kembali ke topik awal Bang Juma. Ya. Siapakah yang mencuri kitab Yahudi? Itu topiknya. Silakan naik berdua sama Bang Juma. Oke. Oh Bang Suma, kebetulan nih. Masih luka lama, masih luka baru itu. Menganga, masih menganga. Iya. Ya, nah, yang berdua di atas. mencuri kitab Yahudi itu kalian. Kasih bukti Bang. Kalau kami berdasarkan nubuat bahwa memang Yesus akan datang lahir ke dunia ini. Yesus bukan Kristen. Diam dulu kau semua. Diam. Kau bukan lawan saya. Yesus itu bukan Kristen. Yang ditanya ini siapa yang mencuri kitabnya Yahudi, kok Yesus pula kau bawa? Kita nggak bahas Yesus, kita bahas pencuri kitab. Betul. Siapa yang mencuri kitab-kitab? Silakan tunjukkan di mana Taurat di dalam Al-Quran. Kitab bilangan kah? Atau apakah di dalam Al-Quran? Silakan. Justru kebanyakan dari Taurat ya itu dilakukan oleh kalian. Dari tradisi-tradisi yang dilakukan seperti sunat, Taurat. walaupun Nabi nggak sunat. Anda ngerti Taurat nggak? Tahu. Apa Taurat itu? Apa? Taurat Di adalah Quran surat 2 Al-Baqarah. apa? Diam. Kebetulan aku suka nih kebetulan Bang Suma nih. Iya, silakan. Ayo bukti siapa yang mencuri kitabnya Yahudi. Maksudnya gini loh kawan-kawan. Saya udah bilang kalian Pencuri yang kitab loh. Iya. Buktikan di dalam Al-Quran ada Taurat. Oh jadi kamu nggak percaya dengan apa yang dikatakan tentang 5 rukun Islam itu? Loh, bahwa beriman Anda, kepada kitab-kitab terdahulu bukan berarti mencuri Taurat. Apa sih ini orang? Kalau bahkan Taurat sama Injil pun kau pelajari tetapi tidak mendalami, tidak mengerti dengan kitab-kitab terdahulu itu. Gimana orang? Apa Mama Itu kitab bilangan, ulangan, keluaran yang ada di kitab saudara itu punya siapa? Orang Yahudi. Terus? Kenapa ada di kitab Anda? Oh iya, itu adalah Kenapa? Itu adalah perjanjian. Perjanjian Dan apa? itu memang kami nggak mengingkari bahwa Kekristenan itu berakar dari mana? Coba tunjukkan akarnya Kristen dari Yahudi mana? Coba tunjukkan akarnya di mana? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 nomor 5 itu berbicara tentang siapa? Tentang siapa? Siapa? Ya Yesus. Nenekmu kiper. Mana ada cerita tentang Yesus? Apa yang Nggak ada dikatakan di hubungannya ke sana? Muhammad. Telah lahir. Pada saat telah lahir Yesus sudah ada. Hah? Ini ngarang-ngarang cerita berakar dari Yahudi. Dibilang Torah larinya ke Yesaya. Lu pikir Yesaya itu Torah? Yesus sudah mengatakan, kita sedang berbicara Taurat, bukan berbicara Yesaya. Yesaya 9 nomor 5 itu berbicara tentang Hezekia. Bisa diskusi. Jangan ngadi-ngadi. Yang ditanyakan keluaran, saudara, dengar. Saudara, keluaran, bilangan, imamat, ulangan ada di kitab saudara, di kitabnya Karisteng. Pertanyaan saya, dasar pijakan 5 hukum ketetapan itu ada di Kristen itu apa? Kok lari ke Yesaya? Itu namanya bahasa Cinanya pelukan. Sebentar, Suma kalau kau orang cerdas. Apa sih orang ini? Kok di mute sih?
pertanyaannya keluaran, Nggak jujur loh. Orang Yahudi, ulangan. Kenapa kau Imamat. takut saya berdebat sama Suma? Ada di dalam kitabnya Sebentar, orang Suma. Kristen. Terciduk pertanyaan saya. Kenapa 5 kitab Taurat itu ada di kitabnya Kristen? Jawab. Berbicara tentang ya Alkitab termasuk Taurat, itu di situ menjelaskan tentang akan datangnya juru selamat akan yaitu datang, akan Mesias. datang. Ini yang ditanya, kenapa ada kitab Taurat itu di dalam agamamu? Kok apa pula? Iya, itu hubungannya dengan kedatangan Mesias Yesus itu. Apa hubungannya kedatangan? Pernah tidak Yesus ajarkanlah Taurat kepada bangsa lain? Coba, di mana dalilnya? Kenapa? Pernah Yesus ajarkanlah Taurat kepada bangsa lain? Pernah Yesus mengajarkan itu? Iya, beritakan dah Injil ke Beritakan apa? seluruhnya. Injil, Cak Ayu, Injil. Iya. Injil, tiai Taurat. Yang saya tanya, ini kitabnya Yahudi. Gimana sih Diam kawan ini? dulu. Di kitab Taurat itu berbicara tentang apa itu? Selain memberitakan 10 perintah Allah, sebagian itu berbicara tentang apa? Kita tidak berbicara menanti kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu, bosku. Gak ada Bang cerita Suma, orang itu tidak nggak saya pernah berbicara tentang Nabi saya Anda. tidak sedang berbicara tentang isi. Saya sedang Apalagi Suma berbicara yang kamu tentang tanya? kitab tanah. Apa ini? Apalagi yang Belum kamu- ada. Iya, yang saya Jangan tanya kenapa dimiut-miut ada dong. kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam kitabnya Kristen? Itu yang sedang kita pertanyakan. Kenapa ada Bereshit? Kenapa ada Shemot? Kenapa ada Vayikra, Bamidbar, Debarim? Kenapa ada itu? Saya udah katakan Kenapa ada kitab-kitab tadi. Saya udah jawab loh. Perjanjian Taurat itu ya, kitab Taurat itu tidak terlepas dengan perjanjian baru. Perjanjian Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa ada di dalam kitabnya Kristen? Kristen bukan Bani Israel. Jangan Siapa salto bilang? untuk kesana kemari lah. Siapa bilang? Kau tahu nggak murid-murid Yesus itu orang mana? Suma. Suma bukan orang Arab loh. Halo. Murid Yesus itu Tuhannya siapa ya? Suma. Murid-murid Yesus itu bukan orang Arab. Iya. Murid-murid Yesus itu. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Oke. Murid-murid Kenapa Yesus Bang Suma turun? diam dulu kau. Diam dulu. Saya dengerin dulu. Kau sendiri membawa murid-murid loh. Kamu turunin Suma kenapa? Ketombak goblok. Tombak Tunggu itu dulu. kucluk, kau itu. dasar kucluk, lama-lama gue beresin juga lu, gue tampol juga lu lama-lama. Udahlah. Apa kau diem dulu? Gue diamkan dia. Apa sih? Orang Banyumas kena tombak kok. Pertanyaan saya, kenapa ada Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim di dalam kitabnya Kristen, sedangkan itu adalah 5 ketetapan yang ada di agama Yahudi? Silakan Anda jawab. Silakan Yosua, yang Anda yang maju. Saya menjawab hanya sebatas kemampuan ilmu saya yang sedikit Bang Juma. Jadi yang Anda katakan tadi, kenapa kitab Taurat itu ada di Injil? Kita harus mengetahui kitab Taurat itu kepunyaan orang Yahudi. Dan di kitab Taurat ini, di situ ada menubuatkan tentang Yesus. Di Yesaya 7:14, seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Immanuel. Maka itu di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 di Perjanjian Baru. Lalu malaikat itu berbicara kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, orang Kristen ini percaya kepada Yesus, maka itu disebut Kristen. Jadi ada sangkut pautnya antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Kalau tidak ada Perjanjian Lama tertulis, nah dari manakah nubuat Yesus ini diceritakan tanpa ada di Perjanjian Lama? Begitu saja Bang, menurut saya. Saudara,
kalau ada nubuatan Yesus akan dibunuh, kalau ada nubuatan Yesus akan disalib, kalau ada nubuatan Yesus akan menjadi penebus dosa bagi pelaku-pelaku dosa, maka Yesus tidak akan mengatakan orang-orang yang mau membunuhnya itu sebagai anak-anak setan. Orang yang mau membunuh Yesus disebut oleh Yesus sebagai anak setan. Begini Bang Zuma, di kitab Yesaya kan ada nubuatan tentang Yesus. Ya ada. Ini Yosua dulu sama Bang Juma ya. Lanjut. Aduh, ilmu saya nggak nyampe. Di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan itu kan sudah 2000-an tahun jaraknya Zakaria dengan Yohanes. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Maka itu sama dengan di Perjanjian Baru di Yohanes 12 ayat 14 sampai 15. Di Yohanes 12 ayat 14-15 Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Janganlah takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Jadi ada hubungannya di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus, maka ada di Perjanjian Baru. Jadi semuanya itu tidak ada nubuat. Tidak ada nubuat. Dosa tentang Bang Jetua, aku aja Bang. Ya silakan. Silakan. Yang jadi pertanyaan kenapa ada kitabnya kenapa Yahudi? ada Perjanjian Lama? Nah memang Allahnya orang Yahudi dengan Allahnya orang Kristen itu sama. Mulai bedanya ngaco. orang Yahudi tidak mengakui kemesiasan Yesus. Mulai ngaco. Makanya dikatakan di Keluaran Allah sendiri yang berbicara. Keluaran 36. Lalu lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Itulah yang disembah oleh Allah orang Kristen juga. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Itu pertanyaannya. Karena Allah kami sama Juma, kan aku udah jawab. Apa Allah hubungannya? Yahudi sama dengan Allah kami. Kalau Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yahudi, kamu tidak menjadikan perjanjian barunya Yahudi menjadi perjanjian lama. Karena Allah itu, karena perjanjian lama itu berisi nubuatan. Tidak ada. Justru bertanya saya jawab kok di. Saudara, justru yang kau sebut perjanjian lama itu perjanjian baru kepada Bani Israel. Maka muncul pertanyaan. Kamu tahu nggak arti perjanjian lama apa sama perjanjian baru? Tahu, perjanjian lama itu adalah janji keselamatan Elohim kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir. Oke, janji baru perjanjian. Perjanjian baru Tuhan adalah item-item Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Bisa saya baca Bang Zuma. Yang harus kemudian ditegakkan oleh Bani Israel sampai kapanpun, tertore di dalam Ulangan 4 dan Ulangan 6. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Oke, Bang Itu Zuma. perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel, bukan kepada kita, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam. Jangan ngadi-ngadi kalian. Bang Zuma, maaf, saya baca ayat 1 dan 2. Ini mengenai Apalagi perjanjian lama dan baru. Sebentar Bang Zuma. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nah itu menjelaskan di perjanjian lama Bang Zuma. Lalu di ayat 2, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan saudara, yang berhak. itu tertulis di mana? Di perjanjian baru menjelaskan. Itu tertulis di mana, kawan? Ibrani 1. Ibrani ini tulisan siapa? Tulisan Paulus. Nenek. Mana ada Ibrani tulisan Paulus? Mana datanya? Paulus atau Yohanes? Sebentar. Nah, silakan. Ya silakan. Yohanes. Sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat,
Otoritas gereja tidak akan pernah bisa tahu siapa penulis buku Ibrani itu. Gak ada yang tahu siapa penulisnya. Beda dengan Roma, Filipus, itu tulisan Paulus. Tapi kalau Ibrani tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Lo kok dijadikan sebagai sandaran? Tak ada yang tahu siapa yang menulis, dijadikan sebagai sandaran. Gimana ceritanya? Paulus. Di mana tertulis? Data apa yang bisa Anda sajikan ke kita supaya kita tahu Ibrani itu tulisan Paulus? Di sharinggod.org. Silakan. Di sharinggod.org. Ya, silakan. Apa yang tertulis di sana? Oke, bentar ya, sabar. Apa? Saya cari apa? Dulunya apa? Saya bantu. Nanti saya Ibrani 13 ayat 23 Bang. Di sharinggod.org. Yosua, lanjut. Ini Pak Bom teman-teman ngajak sesi kedua. Tema dia yang pilih sendiri. Siapa penyembah hantu, Islam atau Kristen? Sudah saya iakan. Tadi sudah ditatar sama para penghujat. Tidak ada solusi. Malah semakin dia mencari data, semakin ketahuan mereka penyembah hantu. Sekarang japri saya, judul dirubah kawan. Alasannya, saya kan minoritas. Atau kamu mau lawan RK atau Profesor Metatron tentang siapa pencuri kitab suci? Lo kok lari kemana-mana? Kalau saya judul jangan yang seram. Mana Tuhan atau hantu? Atau keselamatan dalam iman mana yang kau mau? Kenapa bom-bom ini? Dia bikin sendiri aturan, dia sendiri yang pijak-pijak sendiri aturannya. Dia sendiri yang bikin judul, dia sendiri yang ingkar judulnya. Makanya tidak bisa menang kalau udah orang kalah. Yang benar tetap benar, hak tetap hak. Tidak bisa dikalahkan kebenaran itu dengan kebatilan. Bom-bom mundur sebelum bertanding. Gimana ceritanya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima lagi lah Bang Juma. Saya terima, saya iakan, sudah deal, saya terima. Besok malam jam 9 waktu Makassar kita debat, temanya siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen. Nah itu chatnya malah jangan bro, tidak diizinkan. Yeay, kampret, tidak diizinkan katanya. Nanti ya aku tanya ya Bang Juma ya. Tanya nanti Pak Bom ya. Loh, ini dia japri sama saya. Ini dia japri, tetap saya japrian sama dia nih. Karena ada aturan dalam Superboy. Iya. Banyak alasan. Temanya sudah sederhana sekalipun dia sendiri yang pilih. Siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen? Kemarin kan siapa yang mencuri kitabnya Yahudi udah ketabok, ternyata terbukti dia yang mencuri kitabnya Yahudi. Sekarang setelah tak bisa lagi menggunakan kitabnya Yahudi sebagai senjata, dia pilih tema lagi. Siapa penyembah hantu? Saya iakan. Sekarang saya kan minoritas. Nah, apa hubungannya minoritas dengan sembahan? Itu kan berbahaya temanya Juma. Kamu kan pakai masker. Berbahaya. Bom enggak. Kok berbahaya? Yesus mengatakan setanlah yang menjadi Tuhanmu. Yohanes 8:44. Berarti Yesus pun mengatakan ada yang menyembah setan. Kok jadi bahaya pula ini? Lucu ini orang Kristen ini. Berani nggak Bang Juma buka masker debat sama Bang Bom biar aku bilangin temanya itu. Kenapa jadi masker yang jadi sasaran ya? Apa salahnya masker? Bahaya itu temanya. Kok bahaya pula? Siapa yang menyembah setan? Pasti ada salah satunya antara Islam dan Kristen. Agama yang udah disahkan di Indonesia menyembah hantu. Lah ini kan tema, nanti kita buktikan pakai data. Jadi ketika Anda mengatakan agama yang resmi di Indonesia itu sudah agama benar gitu, maksudnya Tuhannya benar, berarti 5 Tuhan yang benar. Nah itu menurut agama mereka masing-masing. Kamu memang kamu bisa oleh karena itu mari kita uji di depan jemaat Islam, jemaat Kristen. Siapa yang diunggulkan dari Kristen maju. Saya sebagai
perwakilan dari API Apologet Islam Indonesia menerima tantangan kedua dari Bom-Bom. Setelah kemarin hancur lebur, sekarang dia nuntut lagi saya tampil dengan tema pilihannya, siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen. Dan saya, karena kebenaran Islam, saya mengatakan saya bersedia dengan tema itu. Sekarang dia nggak mau. Dia sendiri lagi mundur dari temanya sendiri. Kenapa ini? Tadi sudah diajarin. Saya perhatikan di sana ada Ruben, ada Erben, ada Justin, siapa lagi? Banyak semua para penghujat muncul di situ mendakwai dia, memberikan penataran, memberikan pembekalan kepada dia supaya bisa. Bahkan mereka sebentar malam janjian mau Zoom. Sebentar malam kita Zoom, jangan di sini, nanti bocor rahasia kita. Nanti malam kita Zoom, bahas tema itu. Dia sendiri yang pilih. Makanya mungkin lebih bagus sebentar besok malam, kalau kalian itu merasa tidak sanggup mengimbangi API Apologet Islam Indonesia, kalian 5, saya sendiri, gak apa-apa. Wallahi saya tidak akan mundur. Bang Suma versus 5 Kristen. Tema, siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen? Dah selesai. Kita buktikan, biar Indonesia tahu, supaya tidak ada lagi misionaris. Kalau kemudian terbukti umat Islam yang menyembah hantu, betul-betul terbukti, matikan semua toa yang ada di masjid di Indonesia ini, supaya nggak mengganggu orang, karena ternyata kita nyembah hantu. Tapi kalau sebaliknya, maka tanggalkan semua istilah-istilah Islam Al-Quran di dalam Bible, karena ternyata kalian menyembah hantu. Kalau terbukti, nah kapan itu bisa kita buktikan? Besok data, kita buka kamera, kita buktikan siapa penyembah hantu itu. Selesai kan? Ini mundur lagi, padahal sudah dibuatkan. Jadi Nabi sudah Isa itu disetujui. hantu. Nabi Isa itu hantu. Kalian tidak nyembah Nabi Isa. Yang kalian sembah pengganti Nabi Isa. Bang Zuma, tadi Anda bertanya siapa penulis kitab Ibrani. Saya mau jawab Bang Zuma. Ya, silakan. Terima kasih Bang Juma. Jadi di Ibrani 13 ayat 23, di situ ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat segera. Sesudah ia datang, aku mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, ini ada di korelasinya, siapakah Timotius itu? Timotius itu adalah murid daripada Paulus. Anak angkat Paulus, ya betul. Iya Nah, kan, terus Bang Juma tadi bertanya siapakah penulis kitab Ibrani itu. Jadi siapa penulisnya? Paulus, Bang Juma. Jadi di mana tertulis Paulus menulis kitab Ibrani? Kalau di tulisan-tulisan Paulus, contoh, nih tak kasih di dalam Galatia 1 misalnya, apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Dari Paulus, seorang utusan, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia. Nah, Paulus menuliskan ini, Galatia ini, untuk orang-orang yang tinggal di Galatia, jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Itu tulisan Paulus. Apalagi? Surat apa lagi? Efesus. Efesus itu jelas sekali. Di dalam Efesus 1 diterangkan oleh Paulus, dari Paulus, utusan Yesus, oleh kehendak Bapa kepada orang kudus yang ada di Efesus. Itu tulisan Paulus. Kalau Ibrani mana? Mana buktinya? Coba Anda baca Ibrani 1 pengantarnya. Apa yang ditulis di sana? Langsung narasi kan, kesetiaan setelah zaman dahulu Tuhan berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Ini ucapan siapa? Ucapan Paulus, ucapan Markus, ucapan siapa ini? Nggak ditahu ini. Penulisnya ini siapa ini? Bang Zuma. Iya kawan. Jadi di Ibrani tadi kan Anda katakan siapakah penulis kitab Ibrani. Jadi saya baca di Ibrani 13 ayat 23. Di sini kan ada nama. Dia penulis ini menulis, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Nah, di situ kan ada Timotius. Nah, di itu sama dihubungkan di kisah para rasul 16 ayat 1 itu, Bang Juna. Jadi siapakah Timotius itu? Lalu di kisah para rasul 16, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah tahu, saya ngerti. Timotius itu adalah anak angkatnya.
malah Timotius itu digelari oleh Paulus sebagai Tuhan manusia. Ya, jadi sudah Timotius saya itu jawab. adalah Bang Zuma. mana tulisannya di mana bahwa buku Ibrani tulisan Paulus di mana? Nggak ditahu, nggak ada tertulis itu. Jadi bagaimana begini Bang Zuma, bagaimana seorang penulis mengetahui nama Timotius itu kalau tidak ada dia mengenal sang Timotius itu? Saudara, Timotius ini anak angkatnya Paulus. Alamak. Jelaskan. Timotius itu anak angkatnya. Tidak ada hubungannya dengan kitab ini. Tidak ada hubungannya dengan kitab Ibrani. Coba Anda baca 1 Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus telah Yesus menurut perintah Tuhan, Juru Selamat kita, kepada Timotius anakku yang sah dalam iman, karena karunia rahmat dan damai sejahtera dan Kristus Tuhan Kristen menyertai engkau. Itu jadi Timotius itu adalah anak angkatnya Paulus. Oke Bang Juma. Ya gitu dong. Yang sebisa saya jawab. Sekarang saya mau bertanya sama Bang Juma boleh? Boleh. Urusin dulu ini, akui dulu. Bagaimana? Ya, kitab Yahudi Taurat ini kenapa Anda di Kristen? Sudah selesai kan? Artinya sekarang saya mau tanya kalian Bang menggunakan, kalian tidak punya hak 1000% menggunakan kitabnya Yahudi. Kalian hanya menjadikan perjanjian barunya Yahudi sebagai senjata untuk melancarkan agar anak keturunan Adam ikut dengan kalian beserta kalian menyembah kepada makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Anda terbalik Bang Juma. Enggak saudara, sekali lagi, Anda hanya menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai aksesoris untuk menjebak anak keturunan Adam agar mereka ikut beserta dengan kalian menyembah makhluk yang bergelar Kristus. Betul? Tadi sudah saya jelaskan Bang Juma. Apa sangkut pautnya kitab Taurat itu di perjanjian baru? Sehingga perjanjian baru itu dan lama adalah salah satu kitab orang Kristen. Karena Yesus itu ada di perjanjian baru dan Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan Yesus itu yang mengikuti Yesus itu adalah disebut Kristen, pengikut Kristus. Iya, tahu saya. Ini kita berbicara mengenai Taurat, kitab Tanak, kitabnya saudara kita Yahudi. Di situ ada Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa ada di agama Kristen? Sementara 5 ketetapan ini itu adalah kitab yang dikhususkan kepada Bani Yakub saja. Kenapa ada di Kristen? Bang Juma, ini pun sebetulnya harus ditanya kepada juga dengan Bang Juma. Kenapa Taurat dan Injil itu ada di Al-Quran kitab Anda? Tidak ada Injil di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran tidak mengambil terjemahan Taurat menempelkan kemudian ke Al-Quran, tidak, cuman menceritakan. Bang Zuma, berarti Al-Quran itu mendapat nama sumber nama Nabi Muhammad, Nabi Salomo itu sumbernya dari mana Bang? Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Wa hadza kitab, dan Al-Quran ini musaddiq, membenarkan kitab-kitab tersebut. Membenarkan. Ya. Jadi kejadian yang terjadi, misalnya nih, kejadian terjadi di Malaysia, lalu kemudian diceritakan kejadian itu kembali di sini di Indonesia, bukan berarti mengambil kitabnya orang Malaysia lalu menggabungkan dengan kitabnya orang Indonesia. Kalau Al-Quran itu cuman menceritakan kembali, menarasikan. Saya sudah catat Bang Juma, pernyataan Bang Juma bahwa Al-Quran membenarkan kitab Taurat. Benar tidak ya, Bang Juma? Betul. Nah, yang menjadi kontradiksi Bang Juma,
Ya. Kalau Allah membenarkan kitab yang ada di Taurat, kenapa waktu pengorbanan Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan Abraham, Ismail dan Yakub keturunannya itu? Kenapa berbeda, Bang Juma? Kata siapa yang berbeda? Bang Juma, menurut kitab Anda, yang dikorbankan Abraham adalah Ismail di gunung apa itu? Moria ya. Sedangkan kitab Taurat itu yang dikorbankan Ishak. Kata siapa? Kenapa dua nama ini sangat berbeda, Bang Zuma? Kata Memang siapa yang mereka dari dua ibu yang berbeda, tapi dua ibu ini mempunyai anak satu-satunya. Hagar mempunyai anak Ismail, Sarah juga mempunyai satu anak tunggal yang bernama Ishak. Maka itu kita baca di kitab Kejadian 3. Saya tanya sama saudara, yang diminta untuk dikorbankan ini anak menurut daging atau anak menurut roh? Menurut roh itu maksudnya apa? Iya. Yang diminta untuk dikorbankan, korban kan? Korban ini jasad atau roh? Jasad. Jasad. Anda baca Galatia 4 nomor 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka yaitu Sarah itu diperanakkan menurut apa? Roh, karena janji. Sekarang yang korban dipotong lehernya roh atau daging? Bentar, Bang Zuma, sebentar. Sekarang yang dikorbankan yang punya leher itu roh atau daging? Dikorban yang dibawa Abraham ke gunung itu ya? Iya. Nah, itu kan tubuhnya Ishak. Yang tubuhnya Ishak, tapi yang diperanakkan menurut daging Ismail bukan Ishak. Gimana dong? Anak Ishak itu juga daging kan, sama-sama manusia mereka itu. Kata siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan karena Allah. Ada beberapa orang yang dilahirkan bukan karena keinginan daging, termasuk Yohanes Pembaptis, termasuk Yesus, termasuk Ishak. Itu bukan karena daging, tapi karena keinginan Tuhan, termasuk Adam. Sabar Bang Juma. Tadi saya catat pernyataan Anda bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ya, memang betul. Tetapi dalam kitab Taurat yang dibawa Abraham naik ke gunung itu Ishak, bukan Ismail. Nah, kata siapa? Di mana tertulis itu? Oke, Bang Juma, sebentar Bang Juma. Saya bacakan di Kejadian 22 ayat 21 dulu. Jangan langsung ke 22. Ini langsung ada namanya soalnya Bang Juma, langsung. Oh, silakan. Oke, silakan. Nah, silakan. Setelah ingat ya. Semuanya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kenapa kalau Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat, ada dua nama yang berbeda? Berarti ada salah satu yang tidak benar ini, Bang. Ya, sekarang kau katakan Ishak kan? Sedangkan Bang Juma, sebentar, agama Anda ini kan baru muncul di abad ke-7. Benar nggak Bang Juma? Iya, betul. Ya, betul. Sekarang kalau kesalahan ada muncul di abad ke-14 atau abad ke-18 sebelum Masehi, apakah bisa benar karena dia lebih dulu diceritakan? Kalau sebuah kesalahan, Bang Juma, dari segala yang ada itu awal dulu. Siapa yang pengkopi? Ini maaf ini, saya bukan menuduh. Siapa yang mengkopi? Yang kemudian, yang pertama atau yang kemudian? Kalau kita itulah temanya tadi. Siapa yang mencuri kitab Yahudi? Itulah temanya.
Karena hasil curian itu edit, mengedit, mengedit, revisi, makanya muncul kesesatan yang ada. Sekarang coba Anda baca Kejadian 22 yang Anda sampaikan tadi. Setelah selesai, anak tadi dikembalikan kemana? Coba. Abraham dan bujangnya kembali kemana? Coba Anda baca. Kena kau di sini. Tidak, Bang Juma, saya pernah bahas. Baca. Baca Kejadian 22 nomor 19. Setelah mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, Abraham dan bujangnya kembali kemana? Berangkat ke Berseba dan Abraham Berseba. Tepuk tangan. Siapa yang tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar atau Sarah? Sarah. Di mana dalilnya? Nah, ini saya baca. Ini lucu ini teman-teman. Lucu. Iya, Yang memang tinggal saya di Berseba itu adalah Hagar. Kena dia. Oke, Bang Juma, saya ikuti narasi Anda. Sekarang Anda mengatakan, saya ikuti narasi Anda. Anda mengatakan yang tinggal di Berseba itu adalah Sarah. Dalil. Kasih dalil. Silakan. Bang Juma, kalau Anda katakan itu siapa tadi? Hagar. Ini Kejadian 21 ayat 21 di situ dijelaskan, maka tinggallah Sarah ini di padang gurun paran. Kejadian 21 nomor 14. Memang dia Ismail tinggal di mana? Berseba. Iya, Bang Juma. Setelah itu Hagar itu kan diusir keluar dan mengembara di Berseba. Dia mengembara di Berseba. Berseba. Terus Abraham kembali kemana? Ke Paran atau ke Berseba? Tapi Anda lupa Hagar itu Anda tidak baca di ayat ke-21. 21 nomor 14 yang di Berseba siapa? Bentar Bang Suma, coba ini. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi Abraham ini berasal dari Berseba. Di situ ada Hagar dan Ismail, Sarah, dua istrinya Abraham. Ya kan? Tidak ada kawan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu besertanya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Mana ada? Anda ngerti enggak kata mengembara itu, Bang Juma? Astagfirullahalazim. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Mengembara itu artinya dia menjelajah. Ya, saya ulang. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ya tidak. Bagaimana Sarah mengusir Hagar berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah, Bang Juma. Karena di ayat 21 mati meja. Coba Anda baca ayat Bang Juma, coba tenang dulu Bang Juma. Saya ini ilmunya nggak terlalu seperti Anda. Maka itu Bang Juma di Kejadian 21. Ilmunya gampang, kalau nggak paham kok. Dia Anda yang tidak mau memahami. Kejadian 21 yang ada di gurun Berseba Sarah atau Hagar? Sebelum diusir, Hagar dan Sarah itu bersama-sama di Berseba. Dalil. Sudah dibacakan tadi. Mana? Di mana? Ishak lahir itu di mana? Di mana? Anda baca tadi itu Kejadian 21 ayat 14. Itu diusir ke Berseba. Iya, maka Bang Juma, Kejadian 21 ayat 14, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi yang di Berseba siapa? Iya, Hagar bersama Ismail. Dia mengembara. Nah, ketika air yang dikiblat kalau Sarah di mana? Kalau Sarah di mana, Bang? Sarah di mana? Memang nih Berseba itu kecil. Sarahnya di mana? Sarah di mana? Sarah di mana? Sarah. Jadi Anda tidak membayangkan seperti tetangga, tinggal di tetangga. Berseba itu ukurannya 20 kali 40. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bukan begitu, Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda belajar tentang Bible yang Anda ambil dari agama lain ini dengan baik, Anda tidak akan mau tampil dengan materi ini. Kenapa? Sarah itu tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba. Jadi begini Bang Juma, tadi Anda kan Al-Quran. Ini yang mulai saya ngaco. catat.
Doh, ini pernyataan Anda, Bang Juma, yang Anda katakan Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Tapi bukan yang ini. Bukan ini yang kita bahas, ini bukan Taurat. Ini terjemahan. Ini bukan Taurat. Yang disebut Taurat itu kitabnya Musa. Yang kita bahas ini kitabnya gereja. Yang diambil dari agama Yahudi. Bukan kitab Taurat ini. Ini cuma terjemahan. Alamak, ada kitabnya Nabi Musa di tanganmu, kawan? Ada? Tidak ada. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil, sedangkan engkau tahu itu bukan firman Tuhan. Kejadian 23 Anda baca, kawan. Kejadian 23 Anda baca. Tempat kediaman Sarah itu di Hebron. Sedangkan tempat kediaman daripada Hagar itu di Beersheba. Setelah memperlakukan persembahan terhadap Tuhan dengan anaknya, Abraham bukan ke Hebron, Abraham ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar dan Ismail. Bang Juma, coba Anda baca di Kejadian 21 ayat 21, atau saya yang bacakan, Bang Juma? Silakan, silakan. Oke. Maka tinggallah ia, adalah ini maksudnya si siapa? Hagar dan Ismail. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibu orang ini, Bang Juma, izin. Ini orang ini, ya, saudara, mengakui kitab membahas kitab yang dia curi. Itu, lanjut. Anda membaca Kejadian 21 nomor 21, yang tinggal di gurun Paran itu Ismail. Bentar dulu, Bang Juma. Yang istrinya dari orang Mesir itu Ismail. Bentar dulu. Anda katakan kami itu mencuri. Jelas. Sedangkan di dalam kitab Anda itu ada tertulis Al-Quran dan menjelaskan tentang Abraham. Dari manakah nama Abraham ini diambil dan Ismail? Loh, kalau misalnya saudara mendapat sumbernya dari mana? Kalau misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila dengan undang-undang yang ada di dalamnya itu adalah runutan hukum yang mengikat rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada sebuah buku di Malaysia menceritakan tentang bahwa negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Sila pertama, bla bla. Apakah itu sama dengan mengambil? Tidak, berbeda dengan Anda. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitab Anda. Al-Quran cuma menarasikan, membenarkan kitab yang pernah datang kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan kami sama. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa menceritakan kembali firman itu kepada utusannya Nabi Muhammad. Begitu, saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini. Kutanya lagi sama saudara. Ketika Anda membawa Kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Beersheba siapa? Sarah kan? Maka itu Abraham kembali kepada Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Beersheba? Di mana? Itu sebelum dia. Ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bentar. Sabar. Itu di ayat silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Beersheba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya. Ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam. Karena mereka punya nenek moyang yang sama.
Begini Bang. Kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, jadi begini, itu sejarah tentang Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Terus lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Haran. Mana? Di mana itu Haran? Sebentar. Wah, nggak ada nyambung-nyambungnya ini kawan. Ur Kasdim itu di mana? Ur Kasdim itu daerah Irak kalau nggak salah. Nah, nyambung nggak? Ya menyambung lah. Apa yang tertulis? Loh, kok jadi nyambung kok? Nyambung gimana nyambungnya? Satu di Irak. Sebentar. Iya, silakan. Bentar. Kejadian 19, kejadian 21 ayat 19. Ya, itu Sarah. Hagar itu Bang. Itu bukan Sarah. Itu Hagar. Itu Hagar itu. Lalu Tuhan membuka mata Hagar, bukan Sarah. Buka matanya, baca. Inilah cikal bakal adanya air Zam-Zam. Ayo. Mau kemana kita ini? Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan ini diganti hewan kurban, pulang Abraham mengembalikan bujangnya ke ibunya. Kemana pergi? Ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Di mana kemudian Sarah dengan Ishak? Hebron. Di mana tertulis? Kejadian 23. Adapun dikatakan di dalam di dalam kejadian 23 dikatakan begini. Sarah hidup. Cuma kejadian 23 berapa Bang Juma? Maaf. Kejadian 23 satu perikop itu. Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20. Sarah itu tinggal di Hebron. Bahkan ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing di sana. Berarti Abraham selama ini dia hidup bersama Hagar, bukan dengan Sarah. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayo. Ini Bang. Abraham datang sebagai orang asing. Berarti dia di Berseba bersama dengan istrinya Hagar dan anaknya Yismail. Subhanallah. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing. Jadi Abraham itu orang asing di Hebron, tempat Hagar, tempat Sarah dan Ishak. Abraham orang asing, sahabatku. Aku ini Abraham, aku orang asing dan adalah pendatang di antara kalian. Berikanlah kiranya kuburan milikku kepadaku tanah kaummu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi ketika kemudian sabar, ketika Sarah meninggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing ke tempat itu, membeli tanah orang Het untuk menguburkan istrinya, dan dia datang sebagai orang asing. Berarti yang ditinggali oleh Abraham selama ini adalah Hagar dan Yismail. Di mana? Di tanah Berseba, gurun Paran. Ya, itu di Kejadian 21 ayat 33 Bang Zuma. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Terus di kejadian 22, setelah semua itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Ya.
Ambillah Terus? anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Lah, kalau Anda katakan Al-Quran itu membenarkan Taurat, kenapa namanya jadi Ismail? Oke. Sekarang enggak ke sana dulu, Bang. Sekarang enggak. Sekarang kita uliti ini dalil. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Siapa anak tunggal Abraham? Ya Ishak itu dijelaskan kejadian 22 ayat 2. Kompret. Bang Juma, ini kejadian 22 Siapa anak tunggal Abraham? Anda ngerti anak tunggal? Anda ngerti anak tunggal? Anak tunggal ngerti, adalah Paman. anak semata wayang yang tidak beradik, tidak berkakak. Itu anak tunggal. Ishak kan punya anak Ishak Sarah kan punya anak satu-satu. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya Sarah lah. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Di kejadian 22 ayat 2 coba dibaca firman. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau Sarah? Abraham. Berarti yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham atau anaknya Sarah yang diminta? Ayo. Pertanyaan, Abraham itu bapak, Sarah itu istri dan mempunyai anak satu-satunya. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Ya itu kan papa mamanya Ishak. Belum tentu anaknya Abraham itu anaknya Sarah, karena Abraham 2 istri. Lucu ente ini, sakit Anda ini memang. Begini Sakit Bang memang. Juma, sebentar Bang. Apa itu kawan? Apa itu saudara? Karena Apa dulu itu nggak bisa anaknya Abraham. Jawab dulu ini Pak Juma, jangan kemana-mana. Suruh jawab dulu itu. Ini kan tertulis di kejadian 22. Iya, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, tidak dia mengatakan Sarah, tapi Abraham. Lalu Abraham mengatakan apa? Ya Tuhan. Firman-Nya kemudian, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oke, Bang Juma. Anak tunggalnya siapa? Anak tunggalnya siapa? Ishak. Mulai sakit. Kok mulai sakit Bang Juma? Anak tunggalnya Abraham yang dimintakan. Betul? Adapun yakni Ishak, ini tanda tanya. Tunjukkan ini mengenai tambahan yakni Ishak, tolong tunjukkan kitab aslinya. Bisa? Bisa? Anda tunjukkan kitab aslinya. Asli orang yang Tauratnya Musa. Tauratnya Nabi Musa, bisa Anda tunjukkan yang asli? Yang nggak punya, Bang. Udah selesai. Tepuk tangan. Itu kan cukup. Kalau besok hari atau terjadi kemudian huru hara di dunia ini, kemudian ada orang yang membikin kitab, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu bom-bom. Bisa nggak? Kalau begitu. Bisa banget. Bisa nggak? Bisa. Tapi dasar pijakan otak kita itu adalah anak tunggal Abraham yang diminta. Siapa anak tunggal Abraham? Orang gila aja yang mengatakan bukan Ismail. Ada apa ini? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lima talbisonal haqqa bil batil wa inna minhum lafariqan yalwuna sinatahum bil kitab litansabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Celakalah mereka. Nah, ini pertanyaan saya, terjemahan yang barusan Anda pakai secara tidak resmi dari agama Yahudi itu valid, sahih, sah atau gimana? Yang menulis dan mengartikan ini kan ada badan namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah dia. Lembaga badan. Itulah dia si jali-jali.
Saya lepas tangan, saudara. Saya lepas tangan dari itu, saudara. Saya tidak punya hak jauh masuk ke situ, saudara. Tanya kepada mereka yang duduk di lembaga Bible Indonesia, tanya, suruh mereka menunjukkan kitab aslinya Nabi Musa. Betulkah ada penambahan yakni Ishak? Seakan-akan Abraham itu orang pikun. Seakan-akan Abraham itu tidak mengerti firman Tuhan. Sampai-sampai harus ditegakkan, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal dengan ucapan ambillah anakmu yang tunggal, Abraham sudah paham. Tanpa ada pernyataan lagi yakni Ishak. Ada apa dengan penambahan yakni Ishak? Kalau Anda belajar, saya kebetulan belajar tentang bagaimana menjadi seorang reserse, mengkaji sebuah masalah, mengkaji, menelaah masalah, dan mengentaskan kemudian problem yang ada dalam suatu kasus. Saya tahu persis ini adalah bahasa tipuan. Kenapa? Di situ sudah ada firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Seluruh dunia yang beradab, yang berakal, punya intelektual tinggi, memanusiakan manusia, akan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang dimaksud ambil anakmu yang tunggal itu adalah Yismail. Tapi dengan adanya penambahan kata yakni Ishak, maka hancurlah kemudian titel-titel akademisi yang ada di atas muka bumi ini. Hancurlah kebenaran akal sehat manusia, hancurlah propaganda ilmu. Kenapa? Karena menabrak kaidah ilmu, menabrak kaidah sains, menabrak kaidah akal. Bagaimana mungkin Ishak menjadi anak tunggal sedangkan dia adalah anak kedua dari Abraham? Hanya orang gila, yang longor, yang congor, yang akan masuk ke dalam neraka yang percaya dengan tulisan-tulisan yang tak berdasar ini. Ingat saudara, Anda hanya melemparkan ke pundak lembaga Bible Indonesia, sedangkan pundaknya lembaga Indonesia pijakannya hanya berasal dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda juga hanya datang dari Romawi. Romawi pun tidak punya hak terhadap kitab Torah. Jadi apa dasar pijakan saudara? Hanya penolakan kepada wahyu ilahi bahwa Abraham punya anak tunggal bernama Yismail alaihi salam. Silakan. Izin nanggapi Bang Juma. Silakan Anda memperbodoh diri. Silakan. Bang Andi, masuk Bang Andi. Entar dulu. Yosua. Yang kamu bahas ini dengan Bang Juma ini, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang kau bahas dengan Bang Juma ini, A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Jawab. Yang dibahas ini? Ya, saya ulang ya. Yang barusan kamu bahas ini, itu kitab siapa? A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang menjadi Oke, cukup kitab Yahudi. Cukup udah dijawab kitab Yahudi. Udah diam dulu, selesai. Diam dulu, saya lagi yang ngomong. Diam. Mau nanggapi Bang. Diam, nggak usah. Diam. Kau udah menjawab yang dibahas adalah kitab Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Sekarang pertanyaan kedua, apa haknya Kristen ya mengklaim kitab Yahudi? Apa hak kamu? Jawab. Kami mengimani Yesus itu adalah firman yang ada di Saya nggak nanya Yesus. Saya tidak nanya Yesus. Apa hak kamu setelah tadi kau mengakui yang dibahas kitab Yahudi? Apa hak kamu mengklaim kitab Yahudi adalah kitabmu? Jawab. Kena kau di sini. Gue BAP kau di sini. Bang Hamdi sebentar, Bang Hamdi. Enggak, jangan Bang Handi jawab pertanyaannya. Apa hak kamu? Ini dengerin ya, dari awal tadi kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Dengerin. Kau udah mengakui yang dibahas kitab Yahudi. Berarti bukan kitabmu. Pertanyaan saya, kalau ini bukan kitabmu, apa hakmu ya mengakui ini juga kitabmu? Jawab. Karena kitab di Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Oke, baik. Sudah. Baik. Di mana tertulis di situ Yesus dinubuatkan? Tertulis di mana? Sebentar. Selesai kau di sini nih. Selesai kau di sini. Sebentar. Yesaya 7 Zakaria 9 ayat 9. Ya udah, Yesus itu dinubuatkan untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia diutus dan sebagai Tuhan. Di mana tertulis di kitab Yahudi Yesus dinubuatkan menjadi Tuhan?
Di mana? Yesaya Kena kau di sini. 7:14. Yesaya Gimana? 7:14. Baca. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah beserta Oke. kita. Baik. Ya, perempuan itu dengerin cukup. Perempuan itu melahirkan dengerin dulu. Dengerin dulu. Perempuan itu siapa nama perempuan itu? Jawab. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan? Jawab. Pokoknya apapun datamu kau tanya terus sampai kau tersungkur. Siapa nama perempuan itu yang melahirkan Immanuel? Siapa? Maria. Maria, baik. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ingat tadi dinubuatkan menjadi Tuhan? Jawab dengan terhormat. Maria itu melahirkan manusia dan melahirkan Tuhan? A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Kenapa kalau saya yang nanya susah banget dijawab ya? Gue ikuti, saya nggak mau debat sama lu karena ini lu nyolong, ini kitab colongan ya kita bahas ini, kitab colong, lu colong, kita bahas. Semoga saja, dengerin dulu, semoga saja kitab yang kau colong itu kau bisa bertanggung jawab. Begini Pak Hamdi, Jangan begini jawab. Manusia yang namanya Maria itu yang kau bilang dinubuatkan melahirkan A manusia, B Tuhan. Jawab. Dua-duanya benar. Jadi Maria melahirkan apa? Nah itu Bang Hamdi kalau dijelaskan. Dengerin dulu, Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Tadi nubuatannya adalah Yesus Tuhan. Kenapa Maria melahirkan bukan Tuhan? Jawab. Aku mau tahu ini nubuatan ini terjadi apa enggak? Tadi lu pakai Yesaya 7:14, dengerin dulu. Lu menubuatkan ada nanti manusia melahirkan Tuhan. Apa benar Maria melahirkan Tuhan? A benar, B salah. Jawab. Dua-duanya benar. Begini Bang Hamdi. Kedua-duanya benar. Gimana ceritanya ada orang melahirkan manusia dan Tuhan? Nah itulah pikiran manusia. Iya jawab dulu bro. Jawab dulu. Saya jelaskan Bang Hamdi. Jangan dijelaskan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta hanya dipilih. Kalau nggak dijelaskan, bagaimana? Saya nggak minta penjelasan. Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Melahirkan manusia, dan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Berarti Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Sebagai lahiriah dia melahirkan anak manusia. Berarti nubuatannya salah. Tadi nubuatan awal Yesus dinubuatkan jadi Tuhan. Berarti nubuatannya salah. Tidak salah. Coba berarti Maria melahirkan Tuhan. Ini gimana ini muncul? Ayo gimana kalau serba salah di sini, makanya lu jangan colong kitab orang. Pembuktiannya sulit kan? Anda sebentar Bang Hamdi. Anda mengatakan tadi kami itu saya nggak pernah mengatakan, kau yang mengatakan. Saya tidak pernah mengatakan. Kamu yang mengatakan bahwa kitab yang kau colong itu adalah dengerin. Kitab yang kau colong itu menubuatkan Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu? Nah sekarang, apa benar Maria melahirkan Tuhan sebagaimana nubuatanmu atas kitab colongan itu? Silakan jawab. Nah, saya jawab Bang. Ya silakan. Sorry tertutup. Buka lagi mic-nya. Silakan terangkan sejelas-jelasnya kitab yang kau colong itu menubuatkan Tuhan dan Maria melahirkan Tuhan. Silakan jawab. Sebentar, oke. Sebelum saya jawab, Anda mengatakan sering itu berulang kali kami itu penyolong. Oke, kalau Anda katakan kami penyolong, bagaimana dengan Tadi kau udah akui loh yang dibahas ini kitab Yahudi bukan kitabmu. Wah, Bang Hamdi nggak bisa diskusi kalau begini. Iya tadi kau udah akui bahwa yang kau bahas dengan Banjuma kitab Yahudi bukan kitabmu. Karena bukan kitabmu tapi kau akui pula berarti nyolong namanya. Gimana sih lu? Taurat Anda imani tadi. Taurat itu Anda Saya coba ulang dari awal, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A. Kitab Kristen, B. Kitab Yahudi. Coba jawab. Coba jawab. Coba jawab dulu. Saya ulang. Mundur 5 langkah.
Yang kau bahas tadi dengan Banyuma itu A. Kitab Yahudi, B. Kitab Kristen. Oke, saya jelaskan bisa ya. Jangan jelaskan, jawab. Nah iya ini mau menjawab. Ya apa? Jadi kitab Taurat kepunyaan Yahudi itu Ya udah dijawab udah. Kitab Yahudi yang kau bahas, bukan kitab Kristen, betul? Dan kami iman. Bagaimana kau imani kitab Yahudi, kau Kristen? Imanmu beda dengan Yahudi. Karena kitab Yahudi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. Iya, menubuatkan Yesus untuk sebagai apa? Juru selamat. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan juru selamat. Oke, karena baik. kata Yesus, Oke. kamu menyebut aku bukan Tuhan. Oke, udah cukup, cukup. Jadi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, betul? Oke. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Nah, ini berisik ini ya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? A sama B beda? Jawab. Oke. Jawab. Orang Yahudi sampai sekarang. Saya nggak nanya itu. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B beda? Beda. Beda. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi sampai sekarang YHWH yang YHWH, baik. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus sebagai Tuhan dan YHWH. Oke, berarti beda. Beda Tuhan kan? Beda Tuhan ya? YHWH itu penyebutan Elohim. Kau udah bilang tadi beda Tuhan. Kamu udah menjawab Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhannya Yahudi YHWH kau bilang, Tuhanmu Yesus, berarti Tuhanmu beda. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya beda, kenapa nubuatannya meleset? Mestinya nubuatannya sama. Jawab. Apanya meleset kan? Meleset lah, Tuhannya Yahudi beda, Tuhanmu Yesus. Kenapa nubuatannya jadi keliru begitu? Bang Hamdi, Anda ini bisa dijawab sebentar tidak? Kasihan. Bukan, kita mau menerangkan Bang Hamdi nonton terus. Sekarang gini, kalau mau menerangkan kamu nggak dipotong. Ini dengarkan pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya ya. Enggak ini Bang Ya, Hamdi. Jangan menjawab dulu. Saya beri keterangan dulu baru kau tanggapi. Ya. Dari awal kau diskusi dengan Banyuma, yang kau bahas kitabnya Yahudi. Berarti bukan kitab Kristen. Oke, satu. Dengar dulu, habis ini kau ngomong. Habis ini kau ngomong, bro. Habis ini kau ngomong. Diam dulu. Yang kau bahas barusan ini sesuai dengan. Dengerin dulu. Habis ini kau ngomong lah. Serius. Saya dulu baru Anda. Selesai saya. Serius. Tadi pertanyaan saya dari awal. Anda membahas tadi itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Terus Anda lagi mengatakan kitab Yahudi saya pakai menubuatkan Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhanmu. Pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi kau ambil sedangkan Tuhanmu berbeda dengan kitabnya Yahudi? Apa alasan kamu mengambil kitab orang kemudian menciptakan Tuhan baru daripada penyamaran kitab Yahudi? Silakan dijawab. Orang Yahudi karena dia tidak percaya Yesus, maka itu berbeda. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan Sang Juru Selamat Anak Allah. Maka itu imam besar itu di Mahkamah Agung berusaha untuk menyalibkan Yesus. Anda pernah baca waktu itu imam besar mengoyakkan bajunya. Nah, jadi begini Bang Hamdi, di dalam Al-Quran itu juga di Quran surah Enggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dan Yahudi, jangan ke Al-Quran. Terusin. Enggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dengan Yahudi ini beda Tuhan. Silakan. Iya, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi terus YHWH itu adalah terjemahan untuk Adonai atau pengganti penyebutan untuk YHWH atau penyebutan Elohim untuk orang Israel. Nah, karena ada hukum Taurat tertulis janganlah menyebut Tuhanmu dengan sembarangan di ayat
apa itu 10 perintah Allah di hukum ketiga. Nah, untuk menghormati kekudusan nama itu, Israel mengganti menjadi nama YHWH. Sudah? Yang berarti Tuhan penguasa alam semesta. Sudah ya. Nah, itulah beda. Tapi kalau kami, cukup. Kristen, Cukup. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. YHWH, B. Yesus. Kamu berbeda Tuhan nih. Apakah Tuhannya Yahudi yang menciptakan? Dengerin pertanyaannya dulu. Simak baik-baik. Kalau nggak ada daya ingat ditulis. Tadi kamu udah mengakui kamu berbeda Tuhan dengan Yahudi. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Tuhan Yahudi, B. Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Jawab. Dua-duanya benar. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Oke, saya jawab. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Gimana ini ceritanya? Saya ulang ya. Bentar. Maka itu saya jawab. Iya, dengerin pertanyaannya. Jangan jawab dua-duanya. Itu jawaban gak enak didengar loh, memalukan. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Jawab. Bang Hamdi, sudah saya jawab, dua-duanya benar. Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen sama atau beda? Kalau Elohimnya jelas orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen A sama B beda? Kalau Yahudi itu YHWH, tapi tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Saya nanya, Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen A sama B beda? Beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta di antara kedua Tuhan yang berbeda ini? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Saya sudah jawab, dua-duanya benar. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda yang mencipta. Bukan YHWH. Orang gila ini satu mau dah. Wah, Nabila. Masuk orang gila ini. Sebentar Bang Hamdi. Anda nggak nyambung. Anda katakan dua-duanya. Tapi Anda tidak mengakui dua-duanya. Loh, gimana orang bisa ngerti? Bukan, begini Kang Chan, karena di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, sang Elohim itu, YHWH, dan firman itu adalah Allah. Ya Tuhannya, Bang Yosua, kesimpulannya Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Ya kan saya jawab dua-duanya benar. Jadi kalau dua-duanya ada dua, ada satu. Dalam tiga pribadi dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal yang kami. Pak Yosua, kalau dua-duanya itu ada dua atau ada satu? Dua-duanya. Jadi kita gambarkan Yesus itu sang firman perkataan Allah. Nggak ada yang nanya itu. Saya tanya kalau dua-duanya. Dua-duanya ada dua, ada satu. Bang Chan, sebentar Bang Chan. Apakah suara Kang Chan dengan tubuh Kang Chan? Ribet Bang. Abang ribet banget. Iya, dua-duanya keluar langsung dari mulut Anda. Ketika Anda mengatakan dua-duanya, di kepala Anda itu ada dua atau ada satu? Sebentar dulu Kang Chan, pelan-pelan. Gini loh tadi jawabannya Kang. Ini dengerin ya. Dia bilang tadi Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi YHWH, Tuhannya Kristen Yesus. Beda Tuhan dia. Dia yang ditanya siapa yang menciptakan, dia bilang dua-duanya. Sama. Berarti ada dua Tuhan yang menciptakan. Orang Israel. Apa sih Pak Yosua nih? Masuk. Ini. Masuk. Silakan. Enggak, tadi kan ngomong dua-duanya. Pertanyaan saya dua-duanya itu kedua. Benar. Kalau orang Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya itu Tuhan atau kedua-duanya itu bukan Tuhan? Tuhan. Saya tanya sekali lagi, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tuhan. Saya nggak tanya itu. Sekali lagi saya ulangi, apakah Tuhan atau B, kedua-duanya bukan Tuhan? Semuanya benar. Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi, apakah A, kedua-duanya Tuhan, ataukah B, kedua-duanya bukan Tuhan? A atau B? A, kedua-duanya Tuhan. Oh, dua Tuhannya. Dua. Selesai. Gitu. Udah. Anda nggak usah membantah statement Anda sendiri. Lucu jadinya. Anda kata dua-duanya, ya udah kita terima dua-duanya. Dua. Maka itu saya jelaskan kenapa dalam teologi konsep nggak apa-apa, udah jelas kita kedua-duanya Tuhan. Ya udah. Ya selesai. udah.
Sekarang saya tanya Pak Yosua, kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus Ada berapa? yang dia sembah sebagai manusia. Iya. Iya, ada berapa? Dia menyembah kepada Bapa. Yesus Ada itu berapa? adalah kemanusiaannya. Ada berapa? Ada berapa? Ya, Tuhan itu gelar bagi dia. Ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa? Oh, dia menyembah Tuhan kepada Anda Bapa. dua-duanya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Yesus ada berapa? Yang dia sembah itu kan Bapa. Kenapa sus? Bodohnya minta ampun. Tuhannya Yesus ada. Tinggal Tuhannya jawab Yesus kalau ada. pertanyaannya ada berapa itu angkanya dari 0 sampai 9. Tuhannya Satu. Yesus. Nah, gitu dong. Oh, bagus. Yang menciptakan langit dan bumi menurut Yesus dua-duanya atau satu-satunya itu? Kedua-duanya. Gimana bisa dua-duanya? Tuhannya Yesus cuma satu. Kok jadi dua-duanya? Karena Tuhan firman Anda itu, Yesus itu sang firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah itu Allah. tidak pernah didengar oleh Yesus. Yesus kagak pernah, telinga Yesus kagak pernah mendengar statement itu. Bulu-bulu dalam telinga Yesus tidak pernah bersentuhan dengan statement itu. Nih, saya bacakan di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat 10. Oke, cukup, bentar dulu Kancang. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalib Yesus, berarti dia menyalib Bapa, betul? Salah. Tadi melihat Yesus. Gimana Bapak Yosua ya? Gitu. Ini Dasar menjelaskan kucing. barang siapa telah dia melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bang, abang Dia sadar nggak yang sedang menyatakan Pak Yosua? bahwa Bapa di dalam Yesus, Pak Yosua, Bapa Pak di dalam Yosua, Yesus itu Pak adalah Yosua, satu. Pak Yosua, Pak Yosua, Sebentar ada dulu, sadar? Kancan. Sebentar dulu, karena di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Terus jadi Tuhan gitu? Di di Lukas 2 ayat 10 ayat 11 kan ada malaikat yang berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu. Ini sekarang yang berbicara malaikat Kang Chan. Kang Chan percaya malaikat atau tidak itu dulu? Malaikat yang mana dulu? Kalau diceritakan Markus nggak jelas, ceritakan Lukas nggak jelas. Malaikat yang mana dulu nih? Oke, kalau gitu sebentar Kang Chan. Anda ini udah Bang, dijawab, Anda sudah Kang Chan. Iya, Udah Tuhannya dua. dijawab kedua-duanya Tuhan. Iya. Ya udah berarti Tuhanmu dua. Tuhan Anda dua, Tuhannya Yesus satu. Ya udah. Abang nih. Susah abang buat apa? kali. Abang buat apa? Abang berkonfrontasi lagi. Kita sudah terima Tuhannya Abang dua, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus satu. Udah kelar kita. Beres. Udah selesai, ternyata Tuhannya Kristen teman-teman, kata Yosua itu ada dua. Alhamdulillah dua. Iya, Tuhannya dua. Sudah. Yang Sombong amat. satu Tuhannya Bani Israel, yang satu Tuhannya orang Yahudi, yang satu Tuhannya Kristen. Jadi menurut Yosua diimani dua-duanya. Karena menurut Yosua berbeda. Kesimpulannya Tuhannya Yosua dua. Udah. Kesimpulannya lagi adalah inilah tujuannya mencuri kitab orang agar kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi diakui juga. Itu kesimpulannya. Ini ternyata. Dan mungkin gini Bang Handi, mungkin tujuan Yosua ini khawatirnya nanti khawatirnya ketika ada perang dia bisa menggunakan dua Tuhan karena Tuhannya banyak, gitu loh. Sudah. Sekarang saya mau berstatement boleh? Membacakan ayat di Al-Quran juga yang menjelaskan boleh? Di Quran Al-Quran siapa hubungannya? Apa di Quran kuceluk? Udah sepakat kita, udah diterima argumenmu. Nah ini kalau kamu jelasin apa di Quran kuceluk? Anda di apa? Yosua, bentar aku mau nyapa Tasya nih. Tasya, selamat sore. Waduh, Bang Hos ini coba diatur ini Bang Hos gantian. Tasya, Bunda Hos. Tasya. Ibu-ibu itu abang lagi. Sorry Bunda Hos. Tasya, selamat sore. Iya. Kristen ya? Selamat sore juga. Kristen ya? Ya mau ganti Yosua apa gimana ini? Nah, coba tanya dulu Kang ini Tasya ini. Tuhanmu dua. Yosua mengatakan Tuhanmu dua. Tasya, Tuhanmu berapa? Satu. Tuhan saya. Tadi Yosua bilang dua. Di mana saya bilang dua? Tuhannya Yahudi siapa?
Begitu kan menurut orang Yahudi. Loh, menurut kau adalah ini anak disangka Bang Hamdi bertanya kepada siapa? Kalau Bang Hamdi bertanya kepada orang Yahudi, mereka menyembah YHWH. Saya ulang, mundur lagi ya, dengerin, mundur nih. Aduh, Joshua, sebentar Bang Hamdi. Tadi kau udah akui Tuhanmu dua loh, kenapa ditarik lagi? Ditarik lagi tuh Kang. Tadi diakui Tuhannya dua, Yahweh sama Yesus. Kembali ke topik. Bang Hamdi, sebentar. Bunda ingin membacakan satu ayat aja boleh? Yang nyambung tapi masalah Tuhan. Iya ini. Apa? Di Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Apa hubungannya? Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, kenapa ada Injil di dalam kitab Anda yang Anda sebutkan tadi menyolong? Udah dijelaskan tadi Bang Juma bahwa Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Ada. Kenapa kamu menyalahkan Al-Quran kalau membenarkan kitab sebelumnya? Kenapa? Apa urusanmu? Kristen itu tidak punya Injil loh, teman-teman. Kristen itu tidak punya Injil. Izin banget ya. Kristen itu tidak punya Injil, nggak punya teman-teman. Yang punya Injil itu apa sih? Injil itu adalah ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu loh. Jadi Kristen itu nggak punya Injil, teman-teman. Coba buktikan kepada saya kalau ada tertulis kata Injil di original teks Anda. Silakan buktikan, ada nggak? Dan parahnya Bang Ardi, sudah tidak punya, sudah nyolong, dibatalkannya pula. Ah itu. Dia batalkannya pula Taurat itu. Taurat itu hukum Taurat, padahal nggak ikut punya ya kan? Gua heran ini Kristen ini. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kenapa dia yang protes? Iya, padahal nggak ada hubungannya dengan Kristen loh Bang. Nggak ada. Justru Anda ini mencuri kitab orang, kemudian Anda jadikan menubuatkan Tuhan Anda. Gitu loh. Kenapa dia punya pikiran begitu Bang Andi? Karena dia mau samakan dia punya pemikiran tentang penyatuan Bible dengan Perjanjian Lama. Dia mau samakan itu. Karena doktrin yang dibawa gitu loh. Ini yang Kristen mana? Saya sendirian ya Bang. Tasya itu Kristen, Tasya. Ya, Tasya tadi Yosua mengakui Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen beda. Berarti ada dua Tuhan. Tasya bagaimana? Kamu silakan. Satu. Yang mana yang benar? Apanya? Kalau Tuhanmu cuma satu, siapa nama? Kalau Tuhanmu satu, siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Oke. Yesus ya. Percaya Yesus. Oke. Oke. Di umur berapa? Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Di usia berapa? Di usia 33 dia disalibkan. Berarti 0 sampai 30 belum jadi Tuhan. Tuhan juga dia masih ada otoritas sebagai anak Allah. Jadi saya bilang, di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Jangan lihat Tuhannya di situ. Hah? Kan Yesus ini dilahirkan Maria. Dengerin dulu Bu, Yesus kan dilahirkan Maria 0 sampai 33 tahun. Nah di usia berapa dia menjadi Tuhan? Dia bukan urusan berapa jadi Tuhan, dia sudah jadi Tuhan dari sejak awal penciptaan. Oh berarti bayi itu adalah Tuhan, bayi Maria adalah Tuhan gitu. Iya, dia mengandung anak Allah. Oke. Waktu Maria punya bayi, siapa tuannya Maria? Ya Yesus. Oh jadi tuannya Maria adalah bayinya Maria? Iya, betul. Buset dah. Buset dah. Ya udah. Ampun gua, Cah. Ampun. Lanjut, Chan. Ampun gua. Ibu, kalau tuannya Yesus berapa natur?
Kenapa? Wih. Kalau Tuhannya Yesus ada berapa natur? Kang Chan 10 menit lagi saya turun. Kang Chan host. Iya, Bang. Bang Joshua, pelajarnya begini Bang. Kenapa Abang yang bisa berretorika, berdiskusi, tapi hal yang begitu aja Abang nggak ngerti? Yang dua mana, Bang? itu dua, dua-duanya itu dua, bukan satu. Kalau kami Tritunggal itu Bang, 3 pribadi dalam satu. Lagi tadi 2 nambahin 1 lagi jadi 3 Tuhan. Sebentar dulu. Aduh, ini mulai lagi nih tarik nafas. Tunggu, mumpung 3 pribadi. Tunggu, mumpung 3 pribadi nih. Sabar ini, Mumpung sabar 3 senior, pribadi, sabar. aku masuk dulu bentar ya. Senior. Gini, Ini Yosua. nih, sabar. Jadi Kang Yosua. Chan itu sebentar. Aduh, Kang Chan, tubuh Anda itu digambarkan sebagai Bapa. Firman atau perkataan yang keluar, perkataan Kang Chan itu, itu adalah bagian dari Kang Chan. Nah, firman perkataan Kang Chan itu, maaf ya, itu menjadi manusia. Dan Ada roh berapa pribadi? Kang Chan-nya ada dan berapa roh- pribadi? dan Bang Yosua, roh Kang Chan ada berapa? Kang Chan lagi. Yosua, Kang Chan di situ ada berapa pribadi? 3 yaitu, jadi ada enak aja. jasmaninya. Ada 3 Kang Chan dong. Ada 3 Kang Chan kalau Sekarang gitu. sebentar sebelum saya turun Kucluk. Dengar ini Kang Chan sebentar. Gimana sih? Saya mau bertanya, apakah perkataan Kang Chan itu dengan Kang Chan adalah sama? Berasal dari Kang Chan? Bukan dari saya, bukan saya, tapi bagian daripada saya. Yang merupakan bagian dari Kang Chan, Yes. benar itu sudah. Yes. Sekarang Ya, saya tanya, kalau Kang Chan tidak punya roh, bisa nggak perkataan itu muncul? Tidak. Bisa roh tidak? itu- Bisa santai gini. Bisa ketika Kang Chan tidak punya roh, bisa nggak perkataan itu muncul berdiri sendiri? Atau tubuh Kang Chan itu berdiri Tidak, sendiri? karena Allah Tidak. itu- Sekarang baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Jika Bapak tanpa Yesus, bisa tidak Bapak berdiri sendiri? Bukan, bisa berdiri tetapi Santai. tidak dapat berfirman. Berarti analogi antara Tritunggal Tuhanmu dengan Kang Chan berbeda. Karena kalau roh Kang Chan tidak ada, Loh, suara Kang Kang Chan, santai dulu, santai. Kita diskusi di sini, santai. Kalau Allah itu Santai dulu. tapi dia belum mengucapkan, dia Santai itu dulu. bersama-sama. Boleh saya lanjutkan poin saya? Masih Boleh di saya dalam pikiran dan di dalam tubuh. Boleh sang saya Bapa lanjutkan itu. poin saya? Kau katakan Tritunggal itu 3 pribadi. Kang Chan ini 1 pribadi. Tetapi Ketika ada roh- 3 yang ketik- di situ. Makanya itu Tubuh bagian Kang Chan, daripada Kang Chan, perkataan- bukan pribadi Kang perkataan Chan. Beda. dan roh Kang Chan. Apakah 3 itu bukan dari bagian Kang Chan? Bagian saya. Nah, ya udah, Tapi dia bukan pribadi saya. Saya tidak punya 3 begitulah pribadi. konsep Tritunggal. Apanya Kang yang Chan. begitu? Kagak Terima nyambung. kasih Kang Chan. Selamat malam, host. inilah mode gereja Selamat begini. malam. Ujuk-ujuk Selamat terima malam, kasih. Bapak-bapak, Ini ibu-ibu Kristen. yang terhormat. Ya, silakan. Bodoh, orang-orang Kalau bodoh ya ada kayak kata gini nih, salah, orang-orang maaf ya. bodoh ini. Sudah 2 jam. Kacau. soalnya. Anda minta maaf sama keluarga Anda dan anak Anda. Anda Ya, yang ngajarkannya kau begitu nanti. ke sana lah, kau pergi. Tapi ntar dulu gini, karena dia orangnya sopan, ya kami juga minta maaf ya Bang Yosua ya kalau ada kata-kata hilap dari kami. Itu aja sih, ya saling memaafkan aja. Yang penting Yosua orangnya baik, tidak menghujat, ya diskusinya kondusif. Tapi apalah itu, ya biar nanti saya menilai. Kami juga minta maaf kepada Anda dan keluarga Anda. Terima kasih Pak Yosua. Tapi sayangnya Yosua ini apa yang dia ucapkan dia sangkal sendiri loh. Heran gua. Iya. Kenapa ya? Itu dia lah. Jadi mungkin gini ya, begini kan Mas Andi ya. Iya ya silakan. Diskusi itu dia menguraikan. Ketika masuk dalam ranah diskusi terurailah semua. Saat terurai ternyata Tuhannya 2. Tetapi dia tahu kalau Tuhan 2 itu salah. Tuhan itu cuma 1. Maka dua-duanya harus dia labrak menjadi 1. Aneh, dua-duanya artinya 2. Anda datang dari ujung Amerika sampai ujung Alaska, dua-duanya tetaplah 2. Tak ada dua-duanya jadi 1. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu dari mereka sendiri. Dua-dua satu-satu. Ada aja. Kesimpulannya tadi gini loh ya, pertanyaan sederhana. Yang Anda bahas tadi dengan Bang Juma itu A. Kitab Yahudi, B. Kitab Kristen. Jawabnya Kitab Yahudi. Berarti bukan kitab dia toh. Jadi secara tidak langsung ini pertanyaan sederhana tapi apa ya,
membuat semua orang bisa terbuka cakrawala berpikir ternyata yang dibahas bukan kitab Kristen tapi kitab Yahudi. Itu satu. Saya tanya lagi, apa fungsi kitab Yahudi buat Kristen? Sebagai nubuatan untuk Yesus menjadi Tuhan. Dia buktikan Bunda Maria melahirkan Tuhan, kan begitu. Saya tanya, apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama? Dia bilang beda. Siapakah nama Tuhannya Yahudi? Dia bilang Yahweh. Siapakah nama Tuhannya Kristen? Dia bilang Yesus. Apakah kedua Tuhan ini beda atau sama? Dia bilang beda. Saya tanya lagi, siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Dia jawab, dua-duanya Tuhan. Sederhana loh tadi. Tapi giliran untuk menjelaskan, dia bantah semua omongannya Kang Cang. Dia bantah semua yang telah dia omongin. Bayangkan itu. Aneh ada aja. Jadi kalau sudah memberikan argumentasi, ini sudah terekam, sudah ditulis, Anda tinggal baca BAP, tanda tangan. Jangan dirombak lagi, kami capek kerja. Gitu loh. Capek loh kami kerja, udah selesai tadi, udah kesimpulan. Ya emang sulit sih memang. Kenapa demikian? Ya karena akalnya dengan imannya itu bentrok Pak Yosua ini. Akalnya mengatakan ya hanya satu Tuhan, tapi imannya mengatakan enggak begitu akal. Iman berbunyi dua Tuhan, akal berbunyi satu Tuhan, bentrok kan? Makanya kadang linglung. Argumentasi akalnya dibantah oleh imannya, imannya dibantah oleh akalnya. Sampai sekarang masih ribut antara akal dan iman Pak Yosua ini. Semoga tercerahkan, semoga kembali ke jalan yang benar Pak Yosua. Tapi saya mohon maaf, Anda orang baik di sini, Anda sopan, tidak menghujat, kami apresiasi. Itu sih dari saya, makasih. Betul, mantap. Biasa. Lagi tadi ada namanya Tasya. Siapa? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Berisik itu. Berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ntar dulu, saya jawab dulu ya. Jadi menurut Tasya, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Pertama dia jawab, sejak dia umur 33. Saya ulang lagi. Sejak dari awal. Berarti bayi itu adalah Tuhan. Ya, siapa Tuhannya Maria? Dia jawab bayi itu. Ya selesai. Ya silakan Bang Pelik. Itu kesimpulan tadi ya. Rekamannya ada. Makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Silakan Bang, apa yang akan disampaikan? Iya, cuma mau naik aja. Salam kenal semuanya para debater Muslim dan teman-teman semuanya dan penonton yang ada di bawah. Izin nyimak dulu Bang Handi Selebes. Bang, tapi di tempat Abah banyak suara-suara anak kecil Bang, berisik gitu ya. Makasih Bang supportnya. Host di absen lagi yang naik. Itu kesimpulan tadi. Oke. Black Dragon, selamat sore. Tadi kesimpulan lupa saya. Oh ya, silakan. Antara Bang Juma dan Bang Yosua itu kesimpulannya dia ngotot bahwa anak tunggal Abraham adalah Ishak. Diterangin sama Bang Juma, orang gila mana yang percaya anak tunggal Abraham adalah Ishak, sedangkan Ishak punya kakak. Inilah yang dimaksud penyelewengan kitab orang. Di situ anak tunggal Abraham ya Ismail. Ismail itu nggak punya kakak waktu itu, belum punya adik waktu itu gitu. Itu sih. Ya apalagi tadi ya. Ya korban, masalah korban. Ya korban di sana itu untuk kepercayaan Yudaisme itu hewan. Sedangkan Kristen itu korbannya manusia di atas tiang salib. Jadi berbeda korban, berbeda segala-galanya. Kalau berbeda segala-galanya, apa fungsi kitab Yahudi nempel di kitab Anda? Pengajarannya berbeda, Tuhannya berbeda, apa fungsinya coba? Ini yang belum bisa dijawab.
Tapi salah satu pendukungnya si Bom Bom, jamaatnya si Bom Bom, mengakui bahwa memang saya mencuri kitab Yahudi. Rekaman ada tadi. Makasih. Ya, Honda, Bang Honda, selamat sore. Bang Honda. Bang Olde, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Olde, selamat sore. Bang Olde, sampai serak aku negur. Ya Bang Honda, ada yang mau disampaikan? Iya. Salam kenal semua. Ya itu aja. Ya Bang. Iya. Oh, udah ya, di bawah dulu ya. Bang Olde, selamat sore Bang Olde. Paling parah adalah bahwa si Bom Bom mengajak lagi dan dia pilih topik sendiri, menantang lagi Bang Juma, diskusi part kedua, siapakah yang menyembah setan. Bang Juma mengiyakan, tapi kemudian dia rapat, Bom Bom diberi briefing, akhirnya Bom Bom mengundurkan diri, nggak jadi. Karena ya, ini topik bagus banget, dibahasnya apakah yang menyembah setan. Bagus banget nih, tapi kalau jadi nih, sayangnya si Bom Bom menarik tantangannya kembali. Nggak tahu nanti kalau setelah di briefing di dalam Zoom ya, apa Bom Bom mau lagi apa enggak. Yang jelas Bang Juma siap topik itu. Akan kita bongkar-bongkaran siapakah sebenarnya yang menyembah setan. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan topik. Ini pertanyaan topik, bukan klaim teman-teman. Agama manakah yang menyembah setan? Nah ini topik bagus banget ini, dibahas ini. Kita bisa kasih data, Bang Juma paham itu data. Salah satunya datanya ada di situ tuh. Ada di situ tuh, yang itu tuh. Nah, saya nggak usah menyebutkan siapa itu tuh. Karena ini nanti menjadi bahan Anda salah gunakan nanti nggak enak. Harus orang yang penuh kemampuan intelektual, akademis yang bisa menjelaskan ini. Siapa yang menyembah setan sebenarnya? Kalau Anda menyampaikan secara tidak sempurna, nanti dianggap Anda menista. Nah ini harus disampaikan di area diskusi. Kagak boleh monolog menyampaikan ini. Paham ya teman-teman ya? Kagak boleh menyampaikan atau menjawab topik itu dalam area monolog, nggak boleh. Tapi area diskusi supaya ada hak jawab. Itu kira-kira teman-teman. Makasih, menjelang maghrib. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Bang. Bergabung. Kristen Islam Bang? Saya Kristen 100%. Mau diskusi? Silakan Pak Ardi. Mau diskusi Bang? Ya, kenapa kitab Yahudi nempel di Bible? Itu sebenarnya bukan nempel ya, melainkan itu adalah sambungan dari kitab Yahudi. Sambungan ya, dari kitab karena Yahudi. memang awalnya, karena memang Kristen itu lahir dari agama Yahudi. Lahir dari agama Yahudi. Ya. Berarti Tuhannya sama ya? Tuhannya sama, betul sekali. Berarti Benar. orang Yahudi nyembah Yesus ya? Nembah Yesus sejatinya begitu. Nembah hakikat daripada Yesus. Enggak. Tapi orang Yahudi nyembah Yesus sendiri, mereka menolak. Enggak, itu kata Mereka siapa tidak itu? menerima. Kata siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan mereka itu hakikatnya menyembah Yesus? Yang mengatakan itu siapa tuh? Klaim dari siapa Hakikatnya. Karena bukan itu ya. pertanyaan saya, Bang. Kalau ada orang tanya, didengarkan dulu pertanyaannya, baru dijawab gitu loh. Ya, ya. Itu Gimana? klaim dari siapa? Klaim dari Itu Anda bukan kek, klaim, atau melainkan klaim itu dari tertulis baik secara eksplisit maupun implisit. di mana dalam tertulis kitab ada suci. kata Yesus Ya. di mana?
Di mana tertulis ada kata Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Perlu mengetahui dulu bahwa orang Kristen memiliki konsep. Pertanyaan ketuhanan simpel, itu pertanyaan ada. simpel bang, simpel pertanyaan. Anda mengatakan eksplisit. Pertanyaan saya, di mana tertulis secara eksplisit kata Yesus di dalam kitab orang Yahudi? Yesus kan pernah berkata, mengecam. Saya nggak tanya orang-orang itu bang. Yahudi. Saya ulangi lagi bang. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi sekali lagi pertanyaan bahasa Indonesia bang. Pertanyaan saya ini bahasanya bahasa Indonesia. Saya ulangi lagi ya dalam bahasa Indonesia ya. Di ayat mana tertulis di kitabnya orang Yahudi secara eksplisit tertulis Yesus adalah di kitab Tuhannya orang Yahudi? Di mana tertulis secara eksplisit? Bukan di kitab Yahudi, tapi di Alkitab, di Bible. Kan saya udah bilang tadi di awal. Kan saya tanya kitab Yahudi. Nah itu loh bahasanya loh. Kenapa kitab Yahudi nempel di Bible? Yang pertanyaan saya, di mana tertulis secara eksplisit Tuhannya orang Yahudi adalah Yesus? Kalau itu abang tanya memang tidak ada. Oh, nggak ada. Dalam kitab Yahudi. Dalam kitab Ayo Yahudi bilang tidak ada. dong. Dalam kitab Ternyata Yahudi. Tetapi berarti kalau bukan kita Yesus ya. pelajari Alkitab secara utuh, perjanjian lama dengan perjanjian baru, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwasanya orang-orang dari Bukan Yuda itu pertanyaan saya. sebenarnya harusnya menerima Yesus sebagai Tuhannya. Karena Yesus itu sendiri merupakan Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang telah menyatakan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Di Yakub. mana tertulis? Di mana tertulis Tuhan yang menyatakan kepada Abraham adalah Yesus secara eksplisit? Di mana? Karena nubuat tentang kelahiran Mesias dalam perjanjian lama itu digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Saya tanya, di mana tertulis secara eksplisit Tuhannya Abraham, Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Yesus? Di mana? Gimana? Makanya kalau ada orang tanya itu bang, gini loh bang, abang kalau memang ingat, dengerin Saya bang, tidak ada bilang. dengerin bang, Saya tidak- dengerin bang, kalau memang ingatannya nggak kuat. Ya, abang ambil ballpoint sekarang, ambil kertas sekarang, terus dicatat gitu loh. Itu namanya diskusi bang. Ya, pertanyaannya Loh, kok abang enggak? terlalu acak dan nggak berdasar. Abang nggak pernah diajarin sama dosen Nggak abang atau berdasar guru seperti abang itu. dulu? Ya. Nggak pernah diajarin sama gurunya? Dulu nggak pernah bang diajarin gitu. Saya diajarin sama guru saya bang, dari dulu sampai sekarang saya pakai itu bang. Kecuali saya nggak ingat. Baru kalau nggak ingat saya pakai itu. Tapi kalau ingat, ya alhamdulillah ingatan saya kuat gitu loh. Gitu loh bang. Jadi kalau ingatan abang nggak kuat. Oke. Sekarang kita. Kalau ingatan abang nggak kembalikan kuat. pada rule. Ya, rule. Sabar bang, sabar. Saya kasih tahu bang. Kita tadi, Saya ajarin bahwa bang. Ya, Ya, secara saya ajarin dulu ya. tidak Kalau ada memang di ingatan kitab- abang di kitab nggak perjanjian kuat, lama bahwa abang mereka ambil menyembah ballpoint, atas nama Yesus, abang ya. juga ambil kertas. Setelah itu dicatat, ya, dicatat bang. Ya, oke. Saya ulangi lagi nih. Di mana tertulis secara eksplisit Tuhannya Abraham, hakikatnya adalah Yesus? Di mana? Di mana tertulis? Ya. Yesaya 9 ayat 5. Ya oke, silakan saya bukain ya. Kau yang baca, silakan. Yesaya 9. Yesaya tadi kan udah dibilang nubuatan sama abang ini. Kan saya nggak tanya itu. Kan dia sendiri yang mengatakan secara eksplisit. Dia sendiri yang mengatakan Eksplisit. secara eksplisit. Emangnya harus eksplisit gitu? Loh, dia yang ngomong kok. Emangnya harus eksplisit? Yang ngomong eksplisit tadi siapa? Saya atau dia? Loh, dia nggak ada kok bilang eksplisit. Dia Lah itu mengatakan di atas Anda, dengerin ya. Dia sendiri yang itu tuh bukan saya yang ngomong. mana? Saya dengar nggak seperti itu. atasmu itu loh. Ibu kira-kira kalau ibu kira-kira budak ya jangan naik dulu lah bu. Kalau agak budak. Nggak ada dia mengatakan eksplisit ya. Kamu yang menanyakan secara eksplisit. Ada semua dengar. Ada. Ibu budak sih. Nggak ada.
Aduh lah ibu ini susah ini. Nah, kalau kalian kewalahan, Ada rekamannya Bu. jangan Bu, nyorongkan gini. kata eksplisit. Toh Bu, nggak bisa ada menjawab rekamannya Bu. pertanyaan. Ini live di YouTube. Bu, dengerin. Ini sekarang ini yang live di YouTube bukan hanya satu orang, banyak ini. Saya bisa putarkan itu, tapi kalau sampai saya putarkan dia ngomong eksplisit, Ibu berani nggak transfer saya 100 juta? Berani nggak? Ibu nggak usah transfer. Ibu berani nggak jungkir dengerin? Kalau diperdengarkan rekamannya, teman mau ngomong secara eksplisit, ibu berani nggak jungkir balik open cam? Nggak ada kata eksplisit. Iya berani nggak? Iya berani nggak? Iya berani nggak? Perjanjian lama. Iya pertanyaan saya gini Bu, Ibu berani nggak jungkir balik kalau ternyata dia ngomong eksplisit tadi? Berani nggak? Untuk apa? On cam jungkir balik. Untuk apa Ya. saya jungkir balik untuk Anda? Loh, Siapa gimana Anda? lah? Lah Ibu kan ngeyel dari tadi, dia nggak ngomong eksplisit, ya kan? Coba tanya dia. Ya udah, ibu turun. Ibu berdamai dulu deh dengan diri Anda. Ibu berdamai dulu dengan diri Anda. Saya curiga ibu ini gejala awalnya ibu nggak tahu sendiri. Ibu cari gejala awalnya apa, kemudian ibu berdamai dengan diri Anda. Karena nyata-nyatanya dia teman mau ngomong begitu, rekamannya ada, ibu tidak mengiyakannya. Ya udahlah Bu ya, berdamai dengan diri Anda. Kita kembali ke yang bersangkutan. Coba tanya dia Bang. Dia mengaku nggak? Ya siap Pak Romen, monitor Pak Romen. Pak Romen, Pak dibuka mute-nya Pak. Itu ke mute itu Pak. Saya bantuin buka ya Pak. Nah, silakan dibuka Pak mute-nya Pak. Ya, kalau Anda mau Enggak, tadi yang ngomong eksplisit siapa tadi? Saya bilang kalau di Alkitab Perjanjian Baru itu ada secara eksplisit. Enggak Tapi ada, kalau nggak ngomong gitu tadi. Nih saya puter nih. Saya puter nih. Nih di atas Anda. Nah, ini ya dari Bang Handi nih. Aku buka punyanya Bang Handi nih. Nih. Dalam bahasa Indonesia ya. Bicara eksplisit. Nah, tuh, ya, bentar ya. Ya. Itu klaim dari siapa? Klaim yang menyembah Yesus, yang mengatakan orang Yahudi menyembah Yesus. Berarti orang Yahudi. Gede dikit. Kristen itu lahir dari agama Yahudi. Gimana? Mau diskusi Bang. Suaranya. Kenapa Nah, ini. Yahudi nempel di Bible? Nih. Itu sebenarnya bukan nempel ya, melainkan itu Dengeran nggak ini? adalah sambungan dari kitab Yahudi. Sambungan dari Karena memang Denger gak ini ya? awalnya, karena memang Kristen itu lahir dari agama Yahudi. lahir dari agama Yahudi. Ya, Itu Tuhannya sama ya. Tuhannya sama, betul sekali. Berarti orang Yahudi nyembah Yesus ya. Nembah Yesus sejatinya begitu. Nembah hakikat daripada Yesus. Enggak. Tapi orang Yahudi nyembah Yesus sendiri, mereka menolak. Enggak, itu kata Mereka siapa tidak itu? menerima. Kata siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Nah, ini denger. Mereka itu hakikatnya menyembah Yesus. Yang mengatakan itu siapa tuh? Klaim dari siapa itu? Hakikatnya. Karena bukan itu pertanyaan saya, Bang. Kalau ada orang tanya, didengarkan dulu pertanyaannya, baru dijawab gitu loh. Iya. Itu klaim dari siapa? Klaim dari Anda bukan klaim, atau melainkan klaim itu dari tertulis baik secara eksplisit baik secara eksplisit di Perjanjian Baru. Ya. Di Perjanjian Baru yang saya sebut. Mana ada kan Anda sebut Perjanjian Baru tadi? Nggak ada nggak Perjanjian Baru tadi? Saya sebut Perjanjian Baru tadi. Nggak ada nggak Perjanjian Baru tadi? Memaksa saya untuk menunjukkan secara eksplisit. Enggak, ada nggak? Anda sebut Perjanjian Baru nggak tadi? Anda sebut nggak? Ya, Anda langsung matikan. Loh, oke, saya ulang ya, saya ulang. Nih. kata Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Nih, bentar ya. Nih. Di mana tertulis Klaim melainkan itu tertulis baik secara eksplisit maupun implisit. di mana tertulis ada kata Yesus di mana? Di mana tertulis ada kata Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Lu mengetahui dulu bahwa nggak ada perjanjian baru. Nggak ada, mau bohong-bohong, dipikir Belakangan baru dia direvisi, baru ditambahin perjanjian baru. Iya, betul. Setelah terdesak, baru dia nambahin gitu loh Bang. Ayo. Oke, ini saya
Ini saya memberikan ayat Mulai dukungannya. ngeles. Enggak ada tadi. Enggak, jangan ngeles dulu. Jangan ngeles dulu. Jangan ngeles dulu. Ada nggak tadi perjanjian baru yang rekaman saya katakan tadi? Ada nggak? Ayo. Dibuka mic-nya. Jangan ditutup-tutup aja. Nggak konsisten gitu loh teman-teman. Teman-teman Kristen nggak mau jujur gitu loh. Datang lagi perempuan membela temannya, dia tidak berdamai dengan dirinya. Makanya kalau budak, yang tadi perempuan, kalau budak jangan naik, Bu. Diskusinya jangan kayak anak SD. Loh, justru yang kayak anak SD itu Anda. Kenapa? Anda ngomong A nggak konsisten. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Nggak, jangan kemana-mana. Tadi ada nggak kata perjanjian baru? Oke, saya mungkin salah ya atau hilaf ya. Diakui dulu dong. Oke. Baik, kalau gitu ya. Salah. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Ya, oke, baik. Gitu sekarang dong. Kasih saya kesempatan. Gitu dong. Bagus, itu namanya diskusi. Ya. Gentle, kalau salah minta maaf. Kan enak kan? Ya udah, nggak usah. Mudah-mudahan ibu yang tadi ini yang ngotot. Biasa aja. Ya. Ntar dulu Bang, mudah-mudahan ibu yang membela Anda tadi yang ngotot ini berdamai dengan dirinya sendiri. Lanjut. Ibu tadi kasihan. Iya, ibu tadi malu ya. Malu mungkin kalau dia di atas malu dia. Aduh ya Allah. Oke. Pertanyaannya simple Bang. Kenapa kitab Yahudi dulu, jangan bertanya terus. Belum dijawab, bertanya. Bukan bertanya, itu loh dari tadi temanya kenapa kitab Yahudi nempel di Bible itu tema. Saran saya, kalau membuat pertanyaan itu jangan pertanyaan tertutup antara tidak. Nggak seperti itu juga cara bertanya. Kenapa itu bukan tertutup, Bang? Tertutup itu. Jawabannya antara ya dan tidak. Oh, salah. Enggak seperti kalau itu. Kalau ya dan tidak pertanyaan gini. Ini nggak ngerti nih orang. Dengerin. Kalau jawabannya dia dan tidak, itu pertanyaan begini. Apakah kitab Yahudi nempel di Bible? A, ya, B, tidak. Itu baru apakah. Itu bukan apakah, tapi kenapa? Kenapa itu jawabannya bukan ya dan tidak? Iya, kenapa itu gitu, kalau kenapa itu pertanyaan terbuka. Tapi dengerin. Anda yang mengajukan dari tadi pertanyaan pertanyaan tertutup. Itu baca di atas. KNP, KTB, Yahudi, NPL di Bible. Pertanyaan tema ini benar. Itu ya sudah jawab. Kenapa kitabnya Yahudi nempel di Bible? Karena aku udah jawab tadi. Jawabannya apa sih? Karena paham? Ya aku udah bilang karena Kristen itu, Bibelnya Kristen itu merupakan sambungan dari Bibelnya Yahudi. Oke, baik. Anda mengatakan, saya tanggapi ya, Anda mengatakan Bibelnya Kristen itu sambungan dari kitabnya Yahudi, betul? Iya, betul. Oke, tunjukkan di mana legalitas Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana legalitas Anda? Legalitasnya dari orang Yahudi. Legalitasnya dari orang Yahudi, bahwa kalau Anda baca kitab Injil, kok bahwa tunjukkan di mana kok bahwa ini gak nyambung ini loh. Dengar dulu. Pertanyaan saya tunjukkan, bukan bahwa. Tunjukkan di mana ayatnya ada legalisasi. Legitimasi dari orang Yahudi, legitimasi dari orang Yahudi. Dengerin dulu. Di mana tunjukkan ayatnya ada legitimasi dari orang Yahudi, kitabnya itu boleh digunakan oleh selain Bani Israel. Di mana? Emang ada larangan? Ada ketentuannya bahwasanya kitab itu hanya untuk Bani Israel. Ada. Larangannya nggak ada. Kenapa harus minta legalitas dari? Ada larangannya. Ada. Gimana nih orang? Gini. Disebutkan bahwasanya, ya kan? Disebutkan bahwasanya kitabnya orang-orang Yahudi atau Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Yakub.
Di mana itu? Di mana? Oh, ditulis? nggak pernah baca jangan- nih jangan orang ada. nih. Jangan Ini ada. saya bukain, Nggak ada. saya bukain, Yeremia saya bukain. Yeremia 31. Ya. Saya bukain, Orang-orang saya yang bukain. Agama Saya bukain, Judaisme saya bukain. tidak Dengerin dulu. memonopoli Hey. kitabnya Perjanjian Lama. Iya, Tidak dengerin memonopoli. dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin Tidak ada dulu. monopoli di sana. Romen ini mau Dengerin dibukain dulu, datanya. dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin Diam dulu. dulu. Santai, Dengerin dulu, satu-satu. bro. Saya punya 2 dalil ya, tunggu ya. Saya punya 2 dalil ya. Sebentar. Nih, saya punya 2 dalil. Nih. Oke, saya open cam dulu ya. Host, tolong besarkan host. Izin host. Yang pertama, 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjian lama berarti kan, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang disebutkan di sini ada berapa, Bang? Kaum Israel dan kaum Yehuda. Oke. Ada nggak kaum selain ini? Ada 2 pihak di sana ya. Ada 2 kelompok. Enggak, ya. pertanyaan saya, ada nggak kaum selain ini? Ya banyak. Ya banyak kaum-kaum di muka bumi ini. Enggak, yang disebutkan ini loh, di sini nih, di ayat ini loh. Ya Ada kan, nggak? ya kan nggak ada ditulis di situ. Ya kenapa harus? Nah, nggak ada lagi? ditulis nih. Gimana? Musa, Ulangan 334, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Yakub ini bani apa? Bani Israel. Bani Israel. Anda bani apa? Lah bani apa? Ya bani umat Israel rohani juga. Rohani. Rohani gundulmu itu. Lalu apa nih? Dasar kucluk. Mana ada ini miliknya? Ini milik bagi jemaah Yakub. Anda bukan jemaah Yakub, berarti bukan milik Anda. Loh, ini lo milik ini lo. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Ini nggak pernah baca Bible sini orang. Kaget ya kan? Itu dari mana? Itu dari kitab mana? Nah, kan nggak pernah baca Bible kan? Tanya di mana kan? Nah, nggak pernah baca Bible dia. Ya, Ayo, Bible ayo. kan banyak banget, nggak mungkin. Bukain datanya, kasih tahu, kasih tahu. Manusia. Kaget ya. Kasih lihat, Ayo. kasih lihat dia. Ayo. Buktinya ayo. Itu dari kitab mana? Gimana, Bang? Dari kitab mana? Kasih lihat kitab mana, kata judulnya apa itu, katanya judulnya. Nih. Ulangan 33 nomor 4, baca. Ya, di kitabmu. Nggak pernah baca Bible gitu kok. Ya. Baca dulu. Baca dulu di situ, baca. Ya udah, Baca dulu kan yang Musa kencang. telah memerintahkan, Saya dengerin. Ya. Musa telah memerintahkan hukum apa ini? Hukum apa itu ya? Yang hukum apa? Ya nggak kelihatan. Loh, jangan di sini, baca di kitabmu. Nah. Di kitabmu. Iya, Loh, sih. Nggak punya kitab dia. Ya, Nggak punya kitab. Abang nggak punya kitab. Ya punya dong. Ya buka. Ya mana? Baca. Silakan baca. Berapa? Ulangan 33. Silakan baca. Ya. Ulangan 33. Ingat aja lu nggak kuat. Ulangan 300. Ingatannya sebentar Bang Adi. Ingatannya ulangan 33 ayat berapa? Saya tanya. Ayat 34 ya. Berapa itu? Lo kan ingatannya lu. Ingatannya nggak kuat gitu loh. Saya kasih tahu aja ulangan 333 nomor 472. Nomor 472. Silakan dibuka. Iya, 472. Maksudnya apa sih? Ulangan 333 nomor 472. Maksudnya ulangan 33. Ulangan 333 nomor 472. 472 enggak ada ayat enggak ada ya. Salah dong gua salah. Sorry, maaf, salah gua. Bang, makanya kenapa saya bilang, Bang, nih dengerin ya. Nih saya kasih tahu, Bang. Bang, saya kasih tahu ya, Bang. Bang, saya kasih tahu nih, Bang. Saya kalau nggak tahu, Bang, saya catat, Bang. Saya sediakan ballpoint. Saya catat di sini. Ini 1. Nih, ini saya diskusi nih, 2. Saya catat nih, Bang. 3. Tuh. 4. Saya catat nih, Bang. Gak usah enggak, kenapa? Enggak, pertanyaan saya simpel. Simpel aja. Sabar. Kenapa Abang males nyatet? Kenapa?
Kenapa males? Nggak usah ajarin ikan berenang. Karena tidak ada kertas dan pulpen. Apanya ikan berenang? Oh, ikan kok nggak punya sirip? Udah, Gimana ada ceritanya ikan nggak punya sirip? Lanjut. Apanya yang ikan berenang? Abang nggak punya sirip? Lanjut. Nggak usah Ya ngajarin dicatat, berenang, dicatat nggak usah gitu loh. ajarin Ambil burung terbang. ballpoint dulu sama kertas, dicatat ini ya. Aku orang terdidik, nggak usah terlalu merendahkan saya. Loh, kalau orang terdidik kenapa nggak nyatet? Kenapa nggak nyatet? Udah, lanjut. Enggak, kenapa nggak nyatet? Saya tanya. Udah Saya suruh tanya, buka aja. Hah? Suruh buka ulangan 33 472 Bang, silakan. Ya, silakan buka. Dari mana? Anda ngaku orang terdidik tapi nggak mau nyatet. Itu terdidik apa Nggak usah terkuculuk itu? ajarin burung terbang, nggak usah ajarin Apa terbang ikan apa? berenang. Burung kok nggak punya sayap? Yang namanya burung tuh punya sayap. Ya itu peristilahan. Loh, lah iya makanya itu. Loh, saya Nggak usah juga buang garam ke laut. saya juga persilahan. Kalau yang namanya burung itu yang pertama, gini, yang namanya Masa buang burung itu garam yang ke laut? pertama, dengerin dulu, woi. Burung disebut burung ketika dia itu bisa terbang, punya sayap. Saya punya sayapnya, ini kertas ini sayapnya, Tahu, ballpoint tahu. ini sayapnya, Definisi sehingga itu mencatat. Ya udah. Sekarang Abang buka ulangan 33 nomor 4 Bang. Silakan dibuka Bang. 33 nomor 4 ya. Iya, Bang. Bacakan. Ya. Musa Silakan. telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Nah, milik siapa? Suatu milik bagi jemaah Yakub. Anda jemaah apa? Lalu ini kan Anda jemaat? Enggak, saya tanya, Anda jemaat Yakub juga? Iya, secara rohani. Wah. Orang-orang Kristen adalah Israel rohani. Lah, udah gak apa-apa. Coba jelaskan. Aduh, udah sakit ini. Sakit Coba nih orang dulu sakit. Bang Ardiansa, coba jelaskan apa yang dimaksud ya jemaat rohani. Silakan Bang. Jemaah rohani adalah mereka yang terhisap dalam gabungan gabungan jemaah Yakub oleh Sebentar, karena iman. Bang Andi, sebentar. Mereka yang apa? Terhisap atau ya masuk Terhisap? pada Atau masuk? lingkaran jemaah Yakub. Jemaah Yakub atau Israel, ya, atau Israel. Ini definisi apa ini? Definisi apa? Rohani. Udah, Apa tadi? masih ada lanjutannya, masih ada oleh iman kepada Kristus. Oleh iman kepercayaan apa? Oleh iman kepada Kristus. Kepercayaan kepada Kristus gitu. Bukan kepercayaan, oleh iman kepada Kristus saja. Oleh iman kepada Kristus. Coba Anda ulangi kata-kata Anda dari awal, coba. Aduh, nggak usah ajarin ikan berenang. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang lupa loh. Coba. Makanya dicatat. Israel rohani adalah mereka yang terhisap dalam jemaah Israel. Salah, nggak gitu tadi, nggak gitu, salah. Salah, tadi ada vakum cleanernya, vakum cleanernya. Esensinya sama. Tahu nggak? Tapi salah. Dalam bahasa Indonesia tahu nggak istilah sintaksis? Tadi ada vakum cleanernya Bang. Iya, makanya saran saya gini loh Pak, jangan sok-sok intelek di sini ya kan. Jangan sok-sok intelek, jangan sok-sok terpelajar. Kalau Bapak terpelajar, gini Pak, dengerin. Kalau memang Bapak terpelajar, harusnya Bapak itu ambil ballpoint, ambil kertas, dicatat kalau ingatannya nggak kuat. Kecuali ingatannya kuat. Nah, aman lah itu. Kalau ingatannya kuat, aman. Kalau ingatannya nggak kuat, dicatat gitu loh. Oh, sok-sokan jangan ngajari ikan berenang. Ikan tuh harus punya sirip, Pak. Kalau bukan punya sirip, namanya bukan ikan. Jangan ngajari burung terbang. Emang Bapak terbang mau pakai apa? Saya aja nggak punya. Ngarang-ngarang. Coba diulang lagi jemaat diulang jemaat rohani adalah Anda ini berkubang terus di topik-topik yang
yang tidak esensi gitu loh. Loh, justru itu esensi, Pak. Karena apa? Karena diskusi itu Pak, diskusi itu ya, dengerin ya. Diskusi itu yang pertama butuh kejujuran, yang kedua butuh ilmu pengetahuan. Lah ilmu pengetahuan Anda lo nggak ada. Coba, gimana coba? Coba aku tanya dulu, apa itu sintaks? Oh, tanya itu tadi, ulangin semantik. lagi. Jemaah rohani itu apa? Aku tanya dulu. Jangan Biar tanya paham. terus. Jemaat rohani Supaya- apa? Ya supaya jangan. Ya jemaat rohani tadi apa? Jemaat rohani tadi apa? Ayo, Israel rohani tadi apa maksudnya? Ayo. Orang-orang yang terhisap pada jemaah Israel oleh karena iman kepada Kristus, kepada Yesus Kristus. Oke, anggaplah itu benar. Pertanyaan saya itu tertulis di mana itu? Kok ada di Galatia? Galatia berapa? Galatia berapa? Saya tulis Galatia berapa? Nih saya buka sekarang. Galatia berapa? Ayo. Nih. Coba. Nih Galatia cari dulu. berapa? Islam Galatia rohani. berapa? Ada. Galatia berapa? Galatia berapa? Woi, Apa hubungannya Galatia sama Israel ya? makanya itu. Ada. Apa hubungannya, Cuk? Di kitab perjanjian baru sebenarnya itu sangat Iya, dijelaskan Galatia secara berapa? jelas. Galatia berapa? Coba cari aja itu di pencarian, di Israel rohani. Kok Coba aku yang disuruh Oke. nyari, gimana lah ini? Aduh. Galatia 6 kacau ayat ini. 16. Coba buka, ada nggak di situ? 6:16. Oke, sebentar. Galatia 6. 6. Ini perkataan Paulus ya berarti ya. Nggak Ya usah kan? dulu, nggak usah bicara Paulus, bicara. Loh, ini yang perjanjian nuliskan baru aja. Paulus. Loh, Iya, ini yang iya, nuliskan tahu. Paulus. Tahu. Saya Loh, ya tahu. sudah. Saya bahkan Oke. lebih tahu dari Anda ya. Nih ya, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Apa ini? Nggak nyambung. Mana Israel rohaninya ini? Enggak ada Israel rohani. Mana Israel rohani mana? Mana? Ya gitu namanya Israel rohani. Ya Israel milik Allah. Iya, dikasih tahu temennya aja nggak ngerti. Coba temennya suruh sini. Coba temanmu suruh sini ya, coba. Mana? Tunggu. Ya. Tunggu. Salah. Temennya ngasih tahu tapi salah juga. Cangkrik. Kalau mau bang, telepon Saifuddin Ibrahim. Nah, ini. Dia ahlinya itu ahli rohani dia. Ya. Gimana? Israel rohani. Gimana Israel? Tuh. Gimana? Galatia berapa? Sabar ya, saya sabar. Iya, Galatia sabar 4:6, Bang coba. Andi. Bang Andi sabar, Bang Andi. Gimana? Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 nomor 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Abba ya Bapa. Apa nggak ada? Nggak ada. Kita kan jadi Ini anak. nggak ada Israel. Nggak anak. Mana Israel rohani? Mana? Ya, mungkin saat ini saya belum bisa memberikan penjelasan terkait ini ya. Secara ayat per ayat yang jelas, tapi So-soan. ya. Bang, mau nggak saya ajarin pinter? Mau nggak? Nah, ini nih Galatia 3 ayat 29. Coba ini ayat terakhir. Galatia 3 dirubah lagi. Ya. Galatia 3 nomor 29. Oke, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah ini. Nah, bukan lagi Ini. Roma 2 ayat. Loh, enggak 8-29. satu-satu dulu. Mana jemaat Yakub mana? Jemaat Yakub kan dia orang Israel. Gimana sih? Loh, lah iya, mana? Kamu nggak ngerti Mana? definisinya. Makanya saya jelasin. Mana ada tulisan Israel rohani? Mana? Lah, dari Galatia 3:9 tadi. Jikalau kamu Mana ada adalah milik tulisan- Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Yakub kan keturunan Abraham. Gimana sih? Loh, kok ya mana? Lah, yoi ayat di mana? Mana? Israel Kamu nggak punya rohaninya tuh definisinya. mana? Kamu nggak punya Israel definisinya, rohaninya mana? Kaum Yakub itu artinya keturunan dari Israel.
Oke, Kan saya Yakub tanya sekarang. Saya nama tanya, lain dari yang Yakub kan dimaksud Israel. kamu di sini siapa? Oke, saya tanya sekarang, yang dimaksud kamu sini siapa? Anda. Kamu itu mengarah menunjuk kepada bangsa Israel, keturunan. Oh ya keturunan- sudah, kalau bangsa Israel ya sudah. Ya sudah. Kalau bangsa Israel ya betul. Lah Anda bangsa Israel bukan? Israel rohani gimana sih? Ya mana tertulis Israel rohani itu loh, Ya, mana tadi yang kan saya kamu udah tanya baca. dari tadi nih Kamu udah baca, jika yang kamu yang adalah saya milik tanya Kristus. dari tadi, yang saya tanya dari tadi ya, Israel rohani sesuai dengan pernyataan Anda. Oke, Anda kan mengatakan oke, mereka oke. yang terhisap atau masuk pada lingkaran jamaah Yakub atau Israel oleh iman kepada Kristus. Di mana Oke, definisi sekarang- ini dan di mana tulisan ini? Oke, saya runut ya, saya runut. Tulisan Oke. jangan Saya runut. Israel rohani, di mana tertulis Israel rohani di mana? Saya runut ya. Loh enggak, saya enggak tanya itu, Bang. Saya tanya ini loh. Di mana tertulis Israel rohani di mana? Saya jelasin dulu. Dan Loh saya tanya ini, saya nggak butuh penjelasan Anda. Saya butuh kalau di nggak mana butuh ya, tertulis. udah, tinggalin topik saya itu saya kalau butuh begitu. tertulis. Dengerin. Di mana tertulis Israel rohani ini loh. Israel rohani di mana tertulis ini? Makanya dengerin dulu, izinkan Langsung saya aja memberi ayatnya, penjelasan. Bang. Kalau di sini ada ayat Israel rohani Berdiskusi itu nggak adalah seperti mereka itu. yang terhisap atau masuk Anda pada tidak lingkaran punya, jemaah apa Yakub namanya, Israel oleh iman kepada Kristus. tidak Nah, memiliki baru itu prinsip-prinsip. betul. Nah, buktinya Anda lo nggak ada ini. Mana Israel rohani? Tulisannya Makanya di mana saya ini Israel jelasin, rohani? dengerin dulu. Saya jelasin. Jadi saya runut dulu. Jangan dijelaskan dulu, ditunjukkan dulu. Kan sudah saya tunjukkan tadi Galatia 3. Di mana tertulis Israel rohani? Yang saya tanya Israel rohani mana? Aduh, kan saya jelasin dulu. Loh, gimana sih? Saya tanya ini dulu, dijawab dulu. Israel rohani tertulis di mana? Jawab dulu. Makanya Di gua mana bilang, ini? Pernah nggak belajar linguistik? Pernah nggak Jawab belajar bahasa dulu Indonesia? linguistik. Ngerti Anda nggak mau arti Anda mau adu linguistik sama sintaksis, saya? Arti Anda mau- semantik. Ngerti Anda nggak? mau adu linguistik sama saya? Kalau ngerti itu, mari kita lanjutkan. Kalau Anda ngerti mau adu itu, linguistik sama mestinya saya? Anda akan memberikan kesempatan saya menjelaskan, gitu loh. Oke, sekarang saya tanya. Israel Lo tanya, rohani. kan saya jelasin dulu. Loh, apa yang mau Anda jelaskan? Makanya saya jelasin. Apa yang mau Anda jelaskan? Saya kan belum selesai memberikan penjelasan terkait itu. Duh, saya kan dari tadi tanya ini tapi belum Anda jawab. Itu nggak ditanya, jadi nggak usah menjelaskan. Iya, saya nggak tanya Iya, yang Israel Anda rohani. jelaskan itu. Saya Jadi, hanya bertanya. Kenapa orang Kristen? Pertanyaan saya di mana nih pertanyaan di mana tertulis Israel rohani. Ini pertanyaan saya. Di mana tertulis Israel? Tanda tanya ya. Di mana tertulis Israel rohani? Ini pertanyaan saya. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab. Oke, saya jawab, diam dulu ya. Ya, tadi saya sudah menunjukkan. Di mana tertulis? Nggak ada. Ini nggak ada tertulis Israel rohani. Nggak ada. Nggak ada ini. Oh, Ini loh. Pak, jawab aja Pak. Secara tertulis Roma. nggak ada. Anda hanya penafsiran Iya. gitu loh. Jangan potong dulu, kasih Saya kasih tahu. kesempatan Jawab biar cepat. Tidak ada tertulis Israel rohani, tapi secara penafsiran ada. Kan gitu aja udah. Mengaku anakku yang tanda tangan proklamasi. Yang aku lah. Secara eksplisit, secara tersurat tidak ada. Tapi secara penafsiran pengakuan ada gitu loh jawabnya. Secara asumsi baru ada. Nah, kalau gitu itu. nggak apa-apa. Secara asumsi saya pribadi, ya gitu baru. Bukan asumsi, saya kan menunjukkan ayat. Hanya saja abang ngerocos terus. Mana? Oke, di ayat ini Anda nggak tertulis Bisa. Israel rohani. Oke, saya tanya baca ayat lagi ini ya. ayat lain. Ayat ini ya, Galatia 3:29. Pertanyaan saya simpel. Ada atau tidak tertulis Israel rohani? Ada nggak? Maka saya bilang. A ada, B tidak ada. Nggak ngerti, nggak bisa ini kalau begini. Waduh, nggak ngerti bahasa Indonesia dia. nggak ngerti. Ngomong linguistik, tapi nggak ngerti bahasa Indonesia ya kan? Ini aja deh. Karena ini masuk maghrib. jelasin dulu. Gini dengerin dulu Saya karena jelasin ini. dulu nih. Dengerin. Gimana, Dengerin. Ini karena ini masuk maghrib. Anda tahu nggak bagaimana cara keluar area TikTok?
Anda tahu nggak? Coba praktekkan. Kalau Anda tahu, coba Kesempatan praktekkan dong, bagaimana biar cara fair. keluar dari room ini. Harus fair dong. Iya, Anda tahu nggak cara keluar dari room ini? Ya tahu. Ya silakan dipraktekkan. Lah, berarti kalian nggak fair dong kalau begini. Ya katanya tahu, tapi kok nggak bisa dipraktekin? Nggak Jangan nggak tahu. fair. Ya, itu artinya nggak. Ya udah, coba dipraktekin. Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Ngerti Saya nggak? jelasin lagi. Enggak, saya tanya, abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Ngerti nggak? Saya ngerti. Saya orang Indonesia. Oke, saya ulangi lagi. Ini bahasa Indonesia. Saya ulangi lagi ya. Di ayat Galatia 3:29 ini ada atau tidak? Ya ini pertanyaan. Apakah ada atau tidak tulisan Israel rohani? A. Ada. B. Tidak ada. Yang mana? Jawab. Pertanyaannya nggak itu. Pertanyaannya itu nggak seperti itu. Loh, kok ngatur pertanyaan saya? Anda kok ngatur pertanyaan saya, Bang? Kenapa? Pertanyaan kurang lengkap. Loh, kok kurang lengkap? Ini pertanyaan Ya. saya. Di mana tertulis Israel rohani ini loh? Iya. Ini pertanyaan saya ini loh. Nah, Kok boleh nggak? ngatur Saya tanya, pertanyaan saya saya? tanya. Boleh nggak? Loh, jawab dulu di mana tertulis Israel rohani? Ya itu di Galatia 3 ayat 29. Di Nggak kitab ada Roma 2 tertulis, ayat 28. nggak ada tertulis Israel rohani, nggak ada. Itu Nggak masalah ada. istilah, itu masalah jargon. Loh ya justru itu yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan, Maka saya memang jelasin. istilah itu. Maka saya jelasin. Iya dari Saya tadi jelasin. kita kan bahas istilah. Itu masalah Gimana sih? jargon. Astaga. Loh, dari tadi kita bahas istilah, Bang. Di mana tertulis ada Kamu Israel ibaratnya rohani? begini. Kamu itu kayak ibarat begini. Kalau saya bilang, oh saya anak Medan. Kapan kota Medan melahirkan Anda? Kayak kan nggak nyambung. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya Iya, itu. Tapi iya, itu. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Pertanyaanmu. Iya, Dengan tapi saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu, bro. Saya tanya di mana tertulis Israel rohani. Kemana dia, Bang Andi? Waduh, ditendang kayaknya. Duh, kenapa ditendang? Waduh, saya baru masuk Di sini udah sholat maghrib soalnya. Jangan ditendang lah. Jatim masuk maghrib. Udah, teman-teman aku udah maghrib. Bukat ya. Enggak. Pikir angkat.